Mohon maaf, saudara, saksi ahli. Ya. Saya akan bertanya tentang unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, ahli. Mohon dijelaskan untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Baik, saya terangkan karena pasal itu sebenarnya berbarengan. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan 14 ayat 5. Ketiganya itu, tiga unsur pentingnya adalah menyiarkan. Ya. Kemudian berita bohong. Berita bohong itu bisa berita yang benar tapi dikurangi, atau berita yang tidak benar tapi ditambahi. Dan yang ketiga dan yang terpenting itu adalah dengan tujuan untuk menimbulkan keonaran. Nah, sementara di pasal 15 itu di pasal 15 itu dengan sengaja dia menyiarkan berita ya untuk membuat keonaran ya. Jadi oleh karena itu di ancamannya jauh lebih tinggi di pasal 14 dibanding 15 karena di pasal 15 itu dia menyiarkan dan dia menambahi, mengurangi, dan yang ketiga dia memang mengincar ya, tujuannya adalah agar terjadi keonaran. Karena itu untuk merepresentasi pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 harus ada dua unsur yang terpenuhi. Satu, niat jahat dan tujuan jahat. Jadi tanpa rumusan itu, niat jahat dan tujuan jahat tentu tidak akan bisa terjadi. Dan niat jahat, tujuan jahat itu diujinya bukan di polisi, bukan di jaksa, tapi di pengadilan. Baik, saya teruskan. Untuk dari ketiga pasal yang berkaitan antara pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15 ya. Saudara ahli, mohon dijelaskan juga tentang jadi background sejarah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi terima kasih. Jadi kemarin sudah saya kupas sedikit tentang sejarah lahirnya Wetboek van Strafrecht yang 1 Januari 1918 diberlakukan dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Artinya voor itu bahasa Belanda adalah berlaku untuk Nederland ini karena Belanda itu juga menjajah di daerah lain selain Indonesia. Jadi lebih sempitnya adalah di Indonesia ya. Lalu diubahlah pasal-pasal itu menjadi pasal tambahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, tetapi dikoreksi di pasal 17 Romawi dengan sebutan undang-undang ini pada saat diberlakukan oleh presiden hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura ya. Kemudian diberlakukan nasionalnya dengan cara apa? Diundangkanlah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan. Kalau kita mendasarkan filosofi pemanaan kepada pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15, kita harus tahu dulu bahwa di dalam praktek pemidanaan ini ada hubungan sebab akibat. Maka ada satu pertanyaan, kenapa pada saat itu diberlakukan pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15? Karena tadi saya sebut Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Nah, artinya itu pribumi yang dianggap sebagai inlander, dibikinlah aturan-aturan supaya mereka tidak berkumpul. Yang satu, pertama, mereka tidak boleh menyiarkan, mereka tidak berkumpul, dan mereka dengan berkumpul itu tidak boleh menimbulkan keonaran. Nah, sebenarnya secara spesifik tadi saya sebut riwayat-riwayatnya bahwa pasal 14 ayat 1 maupun pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 sudah kehilangan cantolannya karena pemberlakuan undang-undang juga dengan undang-undang, seperti memperluas, mengekspansi pasal 107 A, B, C, D, E dan seterusnya, itu kan juga dengan undang-undang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Di situ adalah makar, maka disebutkanlah pasal menyiarkan gambar PKI, kaos PKI, logo Palu Arit, itu pasalnya ngeri, ancaman keselamatan negara, makanya ancamannya sampai 20 tahun. Tetapi pasal itu tidak pernah berlaku. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, harus diuji.
onar itu seperti apa? Karena onar pada masa pemerintahan Belanda tentu tidak mungkin orang memiliki gadget, ya, orang tidak memiliki alat komunikasi, bahkan telepon pun tidak setiap kota itu memiliki telepon. Jadi itu delik itu adalah delik material. Apa maksudnya delik material? Delik material itu mempersoalkan harus terbitnya akibat. Beda dengan delik formil. Korupsi itu delik formil. Kita tidak ngapa-ngapain, ya. Tetapi karena ada unsur kerugian negara, maka orang yang tidak ngapa-ngapain terima uang dia tetap dipidana. Kalau delik material harus membuktikan secara fisik bahwa dia melakukan perbuatan. Kalau saya boleh mencontohkan, pasal ini sebenarnya lebih cocok diberlakukan ketika misalkan Solo kerusuhan Rabu Kelabu, ya, dibilang mahasiswa yang demo ada yang mati, akhirnya balai kota dibakar, BCA, kemudian kantor polisi Polwil pada saat itu sebenarnya kena, tapi pasal itu pun juga tidak diberlakukan, ya, karena itu onar dan meluas. Atau pilkada di Tuban, salah satu partai yang kalah membakar SPBU karena kebetulan partai yang menang ini pengusaha, jadi SPBU dibakar, kantor partai. Ini sebenarnya onar itu seperti ini. Jadi kalau onar itu dideskripsikan kemudian reaktualisasinya di masa sekarang sudah tidak tepat. Maka sebagai ahli pidana saya tegas, sebenarnya pasal 14 dan 15 itu sudah tidak punya payung hukum. Ya, begitu saudara penasihat hukum. Saya lanjutkan, saksi ahli. Jadi menurut saksi ahli tentang keonaran, menurut ahli saja, saya koreksi, saya bukan saksi. Baik, ya. Menurut keterangan ahli gitu. Menurut keterangan ahli. Maaf majelis. Karena kalau ya pendapat ahli. Karena di KUHA banyak dikenal keterangan ahli. Keterangan ahli, ya. Bukan saksi ahli, ya. Iya. Menurut keterangan ahli. Menurut pendapat ahli. Menurut pendapat kedudukan ahli. saya keterangan ahli, tapi kalau Anda tanya pendapat ahli begitu. Baik, ahli. Ya. Dalam hal keonaran, tadi kan memang harus dibuktikan dengan fisik. Ada materialnya, betul. ada akibat materialnya seperti betul. itu. Apakah terjadinya cekcok di media sosial seperti saat ini di Facebook atau di YouTube, apakah itu juga berkaitan dengan keonaran yang tadi diterangkan? Ini satu pertanyaan menarik ya. Lebih-lebih sekarang kalau Anda tanya di media sosial itu kan semua sudah diakuisisi oleh Meta, ya. Sudah diakuisisi oleh Meta, baik itu Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, kenapa di dalam orang melakukan praktek transaksi elektronik, misalkan kita menggunakan akun Facebook, ya, atau YouTube, itu ada kan YouTube yang di privat, yang tidak bisa orang memberikan komentar. Maka di situ kan ada dua, like atau dislike. Kan ada like begini, kalau dislike adalah begini, atau mungkin dengan emotion yang lain, angry misalnya, marah dan sebagainya. Nah, jadi ini satu konklusi yang selama ini salah, ya. Terutama saya akan mengkritisi pertanyaan Anda itu adalah pencampur aduan antara ujaran kebencian dan penghinaan. Jadi ini pasal yang aneh menurut saya, ya. Ya, pasal yang aneh karena pasal aneh tiap saat direvisi, tiap saat dirubah. Yang terbaru adalah SKB 3 Menteri 23 Juni 2021 yang diteken Jaksa Agung, Kapolri dan Kominfo, ya. Nah, di situ ada perluasan, tafsirnya pun juga keliru. Dia mendasarkan pada putusan MK nomor 76 tahun 2017 tentang menyebutkan SARA. Disebutannya di dalam putusan MK itu adalah dan perbuatan-perbuatan lain yang menyerupai SARA. Tidak ada di undang-undang negara manapun itu melanggar asas legalitas. Jadi harus jelas, entitasnya itu dijelas. Kalau yang serupa dengan SARA, semua orang bisa menafsirkan, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara, maka frasa di pasal-pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tadi sudah saya sebut ada emotionnya itu bisa like, dislike, angry dan seterusnya, sad dan sebagainya. Maka transaksi elektronik itu bagian dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa harus mencantumkan seperti itu? Karena di situ punya nilai ekonomis. Jadi sebuah akun yang di viewer dilihat banyak orang, di subscribe banyak orang,
pasti dia menerima monetasi atau catatan dari admin YouTube. Anda ini sudah layak mendapatkan uang, akan kami selipkan sponsor. Tidak bisa di situ dideskripsikan kalau saya like dan like or dislike berarti saya menyebarkan ujaran kebencian, karena memang nilai ekonomisnya di situ. Oleh karena itu Elon Musk mau membeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi kuncinya di transaksi elektronik itu harus viral. Viral dengan onar itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda punya akun YouTube, Anda punya akun Facebook atau akun IG, tidak mungkin di-endorse. Tidak mungkin laku dijual, ya. Itu mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum, dia di-endorse. Jadi dia punya akun IG, tiap hari dia nawarkan berbagai produk. Jadi tidak bisa kita mengatakan onar itu karena viral, justru harus viral. Karena semakin viral dia akan mendapatkan uang. Inilah yang disebut informasi dan transaksi elektronik, ya. Jadi harus ada benefit. Kalau tidak ada benefit, akun itu tidak bagus, ya. Jadi sekali lagi kalau Anda tanya kepada saya, yang namanya onar itu adalah perbuatan fisik. Saya kalau boleh menggambarkan, satu ketika kita datang di sebuah rumah makan, lagi ada kumpulan anak-anak motor makan di situ, ya. Kemudian datang kepada orang teriak-teriak brengsek. Tidak bisa itu dikatakan, mereka marah semua, tidak bisa itu dibilang onar. Tetapi ketika brengsek dia nendangi helm, dia nendangi minuman yang ada di meja itu, itulah onar. Jadi perbuatan itu dibuktikan secara fisik karena ini delik material, ya. Begitu saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih penjelasannya. Pak Hakim boleh minta izin minum, Pak Hakim. Saya baru datang dari Oke, diizinkan untuk minum dulu biar tenang. Monggo lanjut Pak penasihat hukum. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan yang mulia. Terkait dengan tadi yang sudah disinggung sedikit dari pendapat ahli bahwa menyebutkan undang-undang ITE. Ya. Jadi malah kami justru malah mempertanyakan untuk undang-undang ITE ini bagaimana proses keluarnya. Jadi sejarahnya undang-undang ITE ini keluar sehingga kami nanti akan masuk ke unsur-unsur di perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ya. Jadi ini pertanyaan menarik. Hukum itu selalu di bagian terakhir peralihan itu ada namanya pasal escape clause, pasal jalan keluar. Jadi tidak ada norma hukum itu yang mengatakan perbuatan jahat ini tidak bisa dipidana karena tidak ada hukumnya. Maka dibikinlah pasal peralihan atau escape clause. Nah, salah satu yang terpenting dari Undang-Undang ITE ini sebenarnya karena banyak mahasiswa kita ini pintar, dan Anda harus lihat Microsoft itu 5 itu adalah orang Indonesia, insinyur Indonesia yang mereka tidak mau pulang. Mereka dapat beasiswa ke Amerika, mereka tidak mau pulang ke Indonesia karena mereka lebih enak hidup di sana. Nah, kembali kepada pertanyaan, nah artinya deskripsi ini yang saya juga tidak mengerti karena saya juga menulis buku, maka buku saya sebagai sindiran kepada praktek hukum di Indonesia namanya Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Subversi. Ya. Soekarno memperlakukan subversi sekali ketika Letkol Maukar menyerang dia di Cikini. Sekali saja. Soeharto tidak memakai subversi tapi memakai PNPS 11 tahun 63. Nah, yang sekarang ini PNPS tidak dipakai, subversi tidak dipakai, tapi ITE itu sebenarnya terjemahan dari subversi karena pasalnya begitu lentur, begitu gampang. Nah, jadi catatan pertama saya terhadap pertanyaan saudara kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, karena banyak orang-orang Indonesia itu pintar di dunia IT dan dunia mengakui, ya, bahkan mobil listrik itu sebenarnya bikinan anak-anak Temanggung yang didesain di bengkel Jogja, kupu-kupu malam, ya, itu sekarang ternyata sudah dipatenkan oleh Jepang. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, seharusnya ini dipakai untuk menjangkau pasal-pasal yang berurusan dengan transaksi elektronik. Contohnya apa? Orang mengambil alih WhatsApp, kemudian dengan mengambil alih WhatsApp dia menipu semua orang, tapi laporan seperti itu tidak pernah ditanggapi. Saya sudah lapor ke polisi, tolong ditanya di Polresta, ada dokumen saya, ya. Saya lapor kerugiannya 40 juta, kepolisian Polda Jawa Tengah maupun Polda Jawa Timur, keduanya sudah lapor, tidak bisa menangkap.
Tapi di kantor saya bisa menemukan bahwa pelakunya itu di Sidrap, di satu daerah Palu, ya. Nah, saya kan bukan penyidik, saya tidak punya kewenangan polisionil untuk nangkep, manggil dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang dimaksud kan dengan ITE itu adalah pasal-pasal itu, bukan penghinaan. Kalau penghinaan jenisnya kembali kepada 310. Dan ini memang undang-undang unik. Pasal aslinya di 310, 311, 319 itu adalah masuk tindak pidana ringan karena di bawah 1 tahun, tetapi di sini ada minimalnya 4 tahun. Nah, inilah persoalan krusial dan saya berharap mudah-mudahan kita mampu membedakan mana hate crime dan mana hate speech. Ya, mana ujaran kebencian, mana ujaran kriminalisasi. Sebenarnya yang disasar dari pasal 28 ayat 2 itu adalah supaya mayoritas itu tidak mengalinasi kelompok kecil. Artinya kita tidak boleh menghina orang karena karena bahasanya, karena tampilan wajahnya, karena warna kulitnya, karena ajaran agamanya. Itu sebenarnya yang disasar. Nah, kenapa sekarang justru pasal yang muncul itu adalah pasal-pasal yang selalu berurusan dengan kritik, dengan dihapuskannya pasal 134 oleh putusan MK 2006 mengeluarkan pasal penghinaan pejabat negara, itu sangat tepat. Saya mau terangkan sedikit. Kenapa? Karena ketika Belanda memberlakukan itu memang ada pasal penghinaan terhadap kepala negara, benar. Belanda pada saat memberlakukan itu kepala negaranya adalah Ratu Wilhelmina. Tetapi kepala pemerintahnya adalah Prime Minister, Perdana Menteri. Tidak ada di Belanda mau dicari rumusannya penghinaan terhadap Perdana Menteri. Ya, makanya Anda lihat di dunia barat, gambarnya Perdana Menteri dibikin patung, karat, dipukuli, diinjek-injek, dikencingi, tidak ada yang dipidana. Kita ini keliru, kita ini salah, ya. Karena itu dikoreksi. Polisi mengkoreksinya, ya, dengan SEK Polri 2/2021. Apabila ada perkara-perkara ITE, maka keduanya dipertemukan. Itulah yang disebut restoratif justice. Yang sebelumnya polisi menerbitkan Perkap nomor 8 tahun 2021. Jadi sesungguhnya saya sangat berterima kasih dihadirkan di kota saya karena untuk ITE baru sekali ini saya dihadirkan, ya. Tapi di kota lain, di Palu, di Surabaya, di Jakarta saya sudah banyak memberikan penjelasan. Bahkan bulan Desember saya memberikan keterangan ahli di Mataram, ya, tentang ini. Saya sangat berkepentingan karena saya sedih. Tiap hari saya menelaah perkara, tidak ada orang yang nyopet rekening kita. Coba itu BCA, ya, BCA kan tidak mau mengelak yang di Jawa Timur yang rekeningnya diambil tukang beca. Itu fraud, kesalahannya BCA. Tapi BCA mestinya polisi menjangkau. Masa dana di rekening hilang, yang dipersalahkan yang punya rekening, yang bisa mengeluarkan mutasi dan sebagainya kan bank. Jadi sekali lagi tegas saya katakan, sesungguhnya memang itu kondisi yang tidak sehat, ya. Jadi, dan kalau kita lihat di dalam praktek politik, saya mengatakan undang-undang ITE itu bagian dari pemberangusan kebebasan berpendapat, ya. Jadi kalau orang nulis buku tidak benar, jawabannya juga dengan nulis buku yang benar. Jangan nulis buku tidak benar ditangkap sebagai ujaran kebencian. Seperti itu pendapat saya, saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Hakim, saya bersemangat keringetan karena saya mau nangis sebenarnya. Ya, nangis karena prihatin ini. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ya. Saya masuk ke Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ya. Dengan perubahannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 2 tentang ancaman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya dulu tentang Undang-Undang ITE. Berarti harus ada kerugian material. Harus ada kerugian material. Oleh karena itu polisi ketika tanya kerugiannya berapa, harus ada kerugian material, ya. Karena ITE ini undang-undang ekonomi, nilai ekonominya tinggi. Elon Musk berani beli triliunan kan pasti punya nilai ekonomis. Dan kalau Anda lihat, maaf, kenapa semua ketua partai punya media? Karena dia tahu media itu punya nilai ekonomis. Baik, ahli, ya. Saya lanjutkan. Masuk ke pasal tadi. Jadi menurut pendapat ahli,
Bagaimana tentang tanpa hak menyebarkan informasi yang terkandung dalam pasal ini? Ya, tanpa hak menyebarkan informasi itu harus diasosiasikan bahwa informasi itu informasi yang sifatnya rahasia. Ya. Yang rahasia kalau nanti diberitakan itu akan menimbulkan kegoncangan. Berarti rahasia, harus Ya, rahasia. harus rahasia. Karena pasal itu kan Nederland, saya tadi dari awal menjelaskan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie diberlakukan kepada inlander supaya tidak berontak, supaya tidak merdeka. Baik, saya teruskan. Dalam pasal ini juga ada frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Bagaimana menurut pendapat ahli? Penjelasannya bagaimana? Ya, kalau kebencian individu itu kan artinya sifatnya personal. Sifatnya personal. Maka pertanyaannya sebenarnya undang-undang ITE itu banyak ahli pidana ITE mengatakan tidak ada hak negara untuk melaporkan warga negara karena ITE itu personal. Betul yang Anda tanyakan. Jadi karena personal itu ya hubungan personal antar mereka. Tidak bisa negara mengambil alih yang personal itu tidak bisa karena pasal 134 sudah diturunkan dari delik umum menjadi delik aduan. Baik, saya lanjutkan. Jadi di pasal ini pun juga menerangkan bahwa permusuhan individu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini bagaimana penjelasannya tentang saya persingkat aja SARA? Ini satu pertanyaan menarik. Banyak orang yang salah mendeskripsi SARA, kemudian SARA mengkonklusi dan akhirnya salah menerapkan. SARA itu frasa yang independen dan tidak berhubungan dengan kejahatan. Karena SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Terhadap antar golongan nanti akan saya kupas tersendiri. Ketika kita berbicara suku, berbicara agama, berbicara ras, itu kenapa itu dicantumkan? Karena itu bagian dari kemajemukan, bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Ketika saya harus memberikan keterangan ahli di satu kabupaten namanya Tarutung, saya keluar, saya tanya karena di situ kebanyakan jual BPK. Saya kan penasaran, BPK itu ternyata babi panggang karo. Nah, saya tanya, ada nggak masakan yang halal? Itu sudah SARA. Apakah saya ditangkap karena saya tanya, mana rumah makan yang halal? Itu SARA. Ya. Kemudian satu ketika saya harus pergi ke Tomohon, ya, saya di Manado, ke Tomohon itu kira-kira 3 jam. Ya, waktu itu saya membeli rumah panggung, ya. Saya terkejut karena di situ ada pasar yang menjual hampir semua binatang yang menurut kita orang Jawa itu tidak diperbolehkan. Di sini kan yang dijual terang-terangan kan daging anjing. Di sana daging apapun dijual. Saya tanya satu ketika, ada enggak ya warung yang halal? Ketika saya mengatakan warung yang halal itu sudah SARA. Apakah saya ditangkap? Kalau saya tanya di mana saya sebagai muslim bisa sholat karena komunitasnya Tomohon itu hampir mayoritas non muslim. Apakah saya tanya di mana musola, di mana kiblat, saya dianggap SARA. Jadi itu kekeliruan. Bahkan saya pernah mengkritik organisasi massa Islam membuat sebuah lomba karya tulis tidak boleh menyinggung SARA. Sebagai dosen saya mengatakan itu tidak akan bunyi. KTP saudara pun sudah SARA. Coba dilihat masing-masing KTP-nya. Apakah itu kejahatan? Jadi SARA itu seharusnya dikeluarkan. SARA itu mestinya yang mengerti adalah ahli bahasa, ya. Jadi SARA sama sekali tidak bersentuhan dengan kejahatan, ya. Kapan SARA itu menjadi kejahatan? Ya kalau ada unsur pidananya. Orang yang mengerti agama Islam tapi mencaci maki, misalkan seperti Profesor Safruddin, ya. Alumni WMS yang sekarang di Amerika yang sudah masuk DPO tapi tidak kunjung kembali. Itu yang dikenakan sebenarnya. Jadi karena mereka ngerti. Jadi kalau SARA lomba karya tulis tidak mengandung SARA, sebagai dosen saya mengatakan tidak akan bunyi. Masa nulis tidak ada unsur agama, nulis tidak ada unsur cerita tentang musola, tentang rumah makan dan sebagainya. Seperti itu saudara penasihat hukum. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, jadi saya melanjutkan untuk di pasal 156A. Di sini kan ada frasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, Ya. atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan di sini tegas bahwa pidananya adalah 5 tahun. Ya.
Sedangkan saya mencoba bertanya untuk faktanya di sini adalah bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu kan kalau menurut kami sebagai orang Islam itu adalah termasuk salah satu ajaran dari agama Islam. Ya. Itu kalau menurut pendapat ahli bagaimana? Kalau saya sebagai muslim, mubahalah itu kan ada dua ketidaksesuaian. Salah satu untuk mendapatkan sesuaian dia bersumpah. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran agama masing-masing, kembalinya kepada pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu di dalam setiap persoalan hukum, jaksa, polisi, lebih-lebih pengadilan, tentu irah-irahnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya orang melakukan mubahalah itu bukan sebuah kejahatan, ya. Tetapi kalau dia mubahalah dengan menggunakan kitab Injil pasal 156 saya menyatakan itu berlaku karena standarnya mubahalah yang mengerti adalah umat Islam, ya. Jadi kalau dia sudah tahu itu tadi penistaan agamanya di situ. Kalau seandainya tidak menggunakan Al-Quran. Iya, tidak menggunakan Al-Quran tapi mubahalah. Ada Ya. pelecehan. Tapi kalau seandainya, Ya, kalau contohnya kan bahwa mungkin salah satu rukun tidak terpenuhi, apakah itu juga pelecehan agama? Kalau menurut pidana. kalau sama seperti orang sholat ya, orang sholat itu kentut kan batal. Nah kalau di sekian jamaah kentut kita tidak tahu apa kita mengatakan bahwa dia itu melakukan kejahatan terhadap agamanya. Islam itu kan ada hubungan, kalau sudah Anda bilang kepada saya ibadah, itu yang tahu saya dengan Allah. Ya, tapi kalau saya menolong tetangga saya, misalkan tetangga saya non muslim, dia mau Natalan pinjam tikar, nah itulah yang disebut toleransi, ya. Dan saya sering melakukan itu. Tetangga perumahan saya itu ada banyak Cinanya, banyak pendetanya. Satu ketika mereka punya hajatan tidak punya tikar ya tak pinjemi gitu. Ya. Baik. Ahli, untuk dari pertama kali saksi ahli yang dihadirkan dan sampai hari ini Ya, sudah diterangkan banyak sekali tentang teori dan pendapat dari ahli. ya. Dan saya mau bertanya, bagaimana menurut hukum pidana dari ahli? Bagaimana jika salah satu unsur pidana tersebut tidak terpenuhi? Ya, dakwaan itu kan bermacam-macam. Ada dakwaan yang sifatnya tunggal, pasalnya hanya satu. Ya, dakwaan alternatif atau berlapis, ya. Kemudian dakwaan yang sifatnya kumulatif dan yang keempat gabungan. Nah, pertanyaannya kalau Anda tanyakan kepada saya harus dibuktikan apakah salah satu unsurnya terpenuhi. Kalau itu memang dakwaan yang sifatnya kumulatif satu demi satu harus dibuktikan. Nah, nanti yang terbukti mana itu yang dipakai. Kalau tunggal ya hanya satu saja, dakwaan yang pertama saja, ya. Misalkan orang didakwa dengan pasal 335 ayat 2 misalnya seperti itu, maka dibuktikannya hanya itu saja. Apakah kalau begitu kan dalam benak kami kan ada putusan frisprak dan putusan onslah. Onslah, ya. Nah, itu bagaimana untuk? Ya kalau namanya onslah itu tidak ada bukti sama sekali, dia dituduhkan melakukan perbuatan pidana tapi bukan dia pelakunya. Nah, Vesprah ya. Kalau onslah itu pasalnya salah. Di pengadilan Ngawi pernah Laskar Jati itu didakwa, tapi pasal yang dipakai adalah Undang-Undang Telekomunikasi. Akhirnya hakim waktu itu orang Bali membebaskan semua 145, ya. Ya, itu yang disebut onslah. Jadi dakwaannya salah. Kalau mendasarkan pada pertanyaan saudara, maka itu termasuk kategori dakwaan apa? Disitulah nanti pembuktiannya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk unsur bohong. Ya. Jadi dalam pembuktian bohong dalam pidana itu bagaimana pendapat Ya, ahli? bohong itu menyampaikan sesuatu secara tidak faktual. Ya. Secara tidak faktual, artinya begini, bohong dengan penipuan berbeda. Penipuan itu menyerupakan sesuatu yang asli, tetapi ternyata itu tidak asli, ya. Deskripsinya macam-macam lah, tetapi konteksnya adalah itu. Nah, kalau bohong itu menyampaikan sesuatu, baik itu ditambahi atau dikurangi, itulah bohong, kategori bohong. Dalam perkara ini, kami sudah yang tadi saya sebutkan juga sudah melewati berkali-kali persidangan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini sampai hari ini
dari jaksa penuntut umum belum pernah menunjukkan kepada kita di persidangan Ya. ini ijazah asli Pak Jokowi. Apakah dalam pembuktian bohong menurut ahli pidana apakah itu harus dilakukan? Ya, saya tegas saja karena saya berpendapat bukan ahli, maka harus dibuktikan dulu. Ya, jadi saya tidak akan menyentuh kepada wilayah pertanyaan saudara, tapi saya hanya akan substansi saja. Kalau memang asli dan palsu harus ada pembandingnya. Nah, karena kita masuk SPP tadi saya bilang di awal sistem peradilan pidana, maka beban pembuktian kewajibannya itu adalah pada jaksa. Maka ada dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan gabungan. Jadi beban pembuktian di dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini ada di negara, ya. Maka ada pasal 98 KUHP tentang penggabungan perkara. Itu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan pada rekan. Sebetulnya sudah habis diborong ini. Oke, jadi saya ingin bertanya, tadi dijelaskan apa tentang menimbulkan permusuhan di mana ujaran kebencian itu juga menyangkut individu. Dalam perkara ini di sini yang dianggap apa melakukan ujaran kebencian adalah terdakwa yang menyatakan apa itu bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, sebetulnya tadi disampaikan negara tidak bisa mengambil alih untuk itu. Nah, di sini yang paling dirugikan itu siapa sebetulnya? Tadi sudah saya sebut pasal 134 tahun 2006 sudah di-drop dari delik umum menjadi delik aduan. Artinya turun itu kelasnya. Yang mengadu yang bersangkutan, namanya delik aduan kok. Negara tidak bisa mengambil alih peran tanpa ada orang yang mengadu. Pencurian dalam keluarga, perzinahan, penghinaan, pencemaran nama baik. Artinya Menghina pejabat itu sudah tidak ada. Dan konsep itu salah. Karena negara Indonesia ini bukan raja. Indonesia kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau NKRI singkatannya negara kerajaan rakyat Indonesia, betul. Pasal itu betul. Polisi, jaksa, siapapun bisa menindak orang itu. Tapi pasal itu sudah menjadi turun kelasnya dari delik umum menjadi delik aduan. jadi artinya sebetulnya yang paling berhak untuk apa mengadukan atau melaporkan di sini saudara Joko Widodo. Kalau saya bukan sebetulnya, Harusnya Jawaban berarti saya begitu. dengan tegas ya. Ya, karena Harusnya ya, eh, delik aduan bunyinya begitu ya. oh, Ya. karena di sini yang apa melaporkan bukanlah Bapak Joko Widodo sebagai presiden ya. Untuk apa pembuktian unsur menyebarkan dalam pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya. Ini apakah harus diambil barang buktinya itu dari URL-nya langsung atau bagaimana? Jadi gini, kenapa saya sebut ITE, kenapa ITE mahal? ITE itu sifatnya real time. Jadi satu ketika saya membimbing skripsi mahasiswa, dia menuliskan di catatan kakinya atau footnote, diakses tanggal 12 April 2010. Padahal skripsi itu sekarang, saya pasti tolak. Kamu ini skripsi ini palsu. Kamu ini ngopi punya orang, nggak boleh. Berarti kamu ngambil skripsi buatan tahun 2010. Kalau data sekarang mekanisme ilmiahnya begitu, itu makanya disebut real time. Online itu sesuatu yang real time. Anda ketika bertransaksi online, uang kan hari ini juga Anda kirim. Dengan chat, kode bank Anda kirim, selesai, di screenshot, dibelikan kepada yang bersangkutan. Jadi itu sesuatu itu real time pada saat itu. Karena itu bertentangan dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya. Jadi sebuah kejahatan itu dibuktikan tempatnya di mana, kapan kejadian, wilayahnya apa. Bagaimana kalau bukti tersebut diambilnya tidak dari langsung URL-nya Ya. dan URL tersebut sekarang ini tidak bisa diakses? Ya berarti itu tidak diambil dari sumber langsung dari pelaku kejahatan, mestinya diakses dari transmitternya. Yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan A atau B, maka diambil dari A atau B itu.
artinya apakah itu bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan? Ya kalau barang bukti kan harus diaudit keasliannya dulu. Makanya ada yang namanya scientific justice crime, di mana itu laboratorium forensik untuk mencocokkan akun ini benar apa tidak, spesimen tanda tangan cek ini benar atau tidak, kan begitu. Kalau sesuatu yang harus pakai ilmu pengetahuan, pembuktiannya juga harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana pendapat ahli apabila video atau tayangan tersebut sudah dipindahkan ke misalnya flash disk, yang mana ketika dihadirkan dalam persidangan barang bukti tersebut sudah terbuka? Pertanyaan saya, itu disita dari siapa? Dari penyidik atau itu punyanya penyidik atau punyanya terdakwa? Barang bukti itu harus dari pelaku kejahatan, maka ada perintah di putusan terakhirnya dimusnahkan. Ya. Kalau dari penyampaian itu disita dari terdakwa. Akan tetapi ketika dihadirkan di persidangan bahwa flash disk tersebut bukan milik terdakwa dan posisi sudah terbuka. Menurut pandangan ahli bagaimana? Ya, itu perlu dipertanyakan keasliannya. Yang pertama saya menyampaikan mestinya diambil itu dari terdakwa dalam kondisi apapun. Makanya ketika polisi melakukan identifikasi kan tangannya pakai sarung biar senjata api misalnya yang dipakai tidak bercampur dengan sidik jarinya polisi gitu. Jadi kalau kita memakai tamsil atau perumpamaan seperti itu, jawaban saya seperti itu. Unsur penodaan agama di sini, dalam unsur penodaan agama, khususnya agama Islam, siapa sih yang paling berwenang memberikan satu fatwa atau statement atau pernyataan bahwa ini merupakan penodaan agama? Pertama harus dilihat dulu istilah penodaan agama itu seperti apa, dan pasal 156A itu harus dibaca secara utuh dari depan sampai terakhir. Kita tidak bisa mendeskripsi, memotong-motong begitu. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini memasuki rumusan penistaan terhadap agama, maka yang mengerti adalah tentunya orang yang ahli di bidang agama, dan agama itu agama yang bersangkutan. Kalau itu tidak ada orang yang punya otoritas tentang keagamaan, di sini kan banyak ormas Muhammadiyah, ormas NU, ormas lembaga MUI dan sebagainya, kan semua orang punya legitimasi begitu. Bahkan sebagai jawaban pertanyaan saudara, rumah makan ketika menyatakan halal dan tidak halal kan bukan ditulis sendiri, tapi ada lembaga otoritas, maka ada sertifikasi MUI seperti yang baru ramai kemarin Mixui, kemudian McDonald, kemudian yang banyak di rest area itu misalkan Solaria, misalkan dulu kan pernah diisukan, itu kan selesai ketika ada, sama sebenarnya ketika ada legitimasi dari lembaga agama yang punya otoritas, yang di dalam ilmu hukum sebutannya adalah independent state organ. Jadi organisasi swasta tapi memiliki fungsi-fungsi peranan seperti negara. Dalam hal menistakan, menistakan kemarin sempat disampaikan oleh ahli bahasa, itu adalah merendahkan atau membuat menjadi rendah. Betul. Nah, dalam tayangan YouTube tersebut kita tanyakan, mana kalimat yang merendahkan atau membuat jadi rendah, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu kemarin sempat kita tanyakan. Dan ahli bahasa tersebut menyampaikannya menjadi bentuk perbuatan. Jadi tidak ada dalam kalimat tersebut tidak bisa disampaikan, tapi dari keseluruhannya, dan itu adalah bentuk sebuah perbuatan. Nah, bagaimana menurut ahli?
Saya sepakat, kalau saya gampang menjawabnya. Menista itu kan berarti merendahkan, membuat orang itu malu, membuat orang itu derajatnya turun. Gampang itu. Manusia ditulis dengan nama binatang. Sudah, itu penghinaan. Menistakan itu. Manusia ditulis dengan kata-kata ini babi, maaf ya, ini anjing dan sebagainya. Itu menistakan. Gitu. Jadi kalau agama sama, ya, sama coba, mohon maaf, lambang agama tertentu. Saya tidak menyebut nanti biar tidak salah kutip ya. Ya. Ada satu tempat kepercayaan orang beragama Islam lalu diberi tulisan yang sebenarnya tidak sesuai dengan itu penistaan, ya. Itu penistaan itu. Artinya di sini adalah menistakan terkait dengan sebuah ucapan ya, linguis ya. Sebuah apa itu kalimat juga. Jadi bisa saya contohkan, misalkan kalau ini Al-Quran apa ini? Ini bohong, bobrok. Seperti itukah? Ataukah prosesi mubahalah itu terus dianggap menistakan? Tergantung konteksnya ya. Apakah penistaan itu di cyberspace, di dunia online? Apakah penistaan kan bisa saya berhadapan dengan Anda, saya menistakan Anda, saya bisa. Jadi tergantung konteksnya. Tapi mesti harus ada unsur materialnya, harus ada unsur perbuatan yang Anda dengan ucapan atau kata-kata itu Anda merasa dirugikan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan manusia serupa dengan binatang, siapapun dia, apapun jabatannya, jelas itu menistakan. Dan itu terpenuhi. Oke. Mungkin dilanjut yang lain. Cukup, masih ada? Ini semua bertanya jadinya nih. Tolong diwakili aja ya, jangan semua. Ya, sepakat Bapak, saya juga capek kalau semua tanya satu-satu. Kalau semua bertanya, soalnya pengacaranya ini nggak lengkap ini Pak Ahli. Biasanya lengkap 10 orang semua bertanya. Kita berikan kesempatan ini. Minum lagi Pak Hakim. Minum dulu. Ini gini ya, hak terdakwa terhadap ahli atau saksi adalah bertanya dan kalau ahli tidak memberikan pendapat ya, kecuali saksi fakta, bertanya, Baik Pak Hakim. Ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan. Assalamualaikum saudara ahli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau dan sering satu panggung, dan saya tahu beliau orang merdeka, orang yang berdaulat, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok. Dan dalam ruangan yang terhormat ini, saya ingin kita juga nggak janjian demi Allah ya, tidak janjian. Kalau saya mencari ridho Allah, tidak cari kalah dan menang, saudara ahli ya. Baik, saya punya catatan menarik selama sidang ini, ada sekitar 15 catatan. Saya bacakan secara cepat dan minta pendapatnya ahli. Menurut saya ini cacat moral. Kalau menurut ahli bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, ada pasal titipan atau pasal kopas. Jadi ada berapa saksi itu di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu di dalam BAP-nya sama, yaitu kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah nggak mempermasalahkan. Tapi di ending tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi ada saksi yang memalsukan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Jadi saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini kalau sudah lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor. Ya. Tadi sudah dibahas bagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan kerabat. Yang dibahas ijazahnya Jokowi yang melaporkan anak kemarin sore yang culun, yang tidak ada kerugian juga apa ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk yang nomor 14 hilang. Itu langsung 11 atau 14 saya lupa. Langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini, dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP.
tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir kalau memang benar ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarang-ngarakan orang, mending datang ke sini bawa ijazahnya selesai. Ya. Itu yang ke-7 ya, yang ke-8 beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iriana ya. Yang ke-9, 2 komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu ya, sampai komentar yang di YouTube saja dihadirkan 2 orang jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator saya semua ini, positif semua ini. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang ke-10, Mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11, salah faham atau fahamnya salah dengan Mubahalah. Yang ke-12, memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang taat pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Ya. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Ya. Yang lain pada pulang ketemu anak istrinya. Oke. Kemudian apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik. Apalah itu yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget. Nggak usah sosiologi, nggak usah forensik. Datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, siapa yang teriak-teriak itu? Tolong saya ingatkan ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar. Sepakat, Kalau tidak Hakim. sabar, kalau tidak tidak tertib di persidangan ini saya suruh Itu keluar. yang ke-14 nggih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik macam-macam. Oke, terus kemudian apalagi nih? Gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah, kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini, karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah, setelah kita datangkan saksi yang di atasnya, baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Dan diminta pendapat ya, pendapat saksi, Mohon pendapat disemak. ahli, pendapat ahli. Itu ada yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan menurut catatan terdakwa ya. Nah itu. Karena ini catatan pendapat, terdakwa, jadi- otomatis kan versi terdakwa. Monggo, mau ditanggapi. Terima monggo. kasih Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya. Karena Iya, saya karena juga banyak tidak- soalnya dari A1 dan saya sampai juga berapa tidak, tadi. tidak membuat catatan karena saya Iya, tidak soalnya dapat. banyak sekali Tapi tadi. itu nyata, Pak. Borong Ya, jadi satu Terjadi di soalnya, sini, ya. itu nyata. Saya Oke. membaginya menjadi tiga besar. Oke. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik, ya. Judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara itu ada kena judicial malpraktik, dia ngajukan banding harusnya pidana 1 minggu, 8 hari dia bisa ajukan, bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan, ya. Perkap nomor 6 tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes Semarang saya diperiksa 2 kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi kalau seperti itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya, ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dihadirkan, kemudian di briefing, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana, ya. Itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini judicial corruption, Jaksa Sirus Sinaga yang menangani Gayus membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. Itu tugas penasihat hukum menurut saya, ya. Jadi dua aliran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi saudara terdakwa menyebutkan
mereka menyampaikan identitas palsu. Pemalsuan identitas dua pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan itu. Ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga pada saudara terdakwa, ya, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan rasa cinta saya kepada hakim saya tunjukkan. Anak saya keempat saya beri nama Bismar, Pak. Ya. Saya cinta kepada hakim. Anak keempat saya, anak saya punya anak 4, satu itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya di relung-relung hati Pak Hakim masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu jawaban saya kepada. Satu lagi, ya. Saudara ahli. Saya, ini sidang yang keempat. Yang pertama, saya dipanggil. Luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo. Panggilan pertama sebagai saksi. 1 minggu kemudian saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung. Ya. Panggilan kedua. Ya. Panggilan ketiga, baru saya dipanggil di sidik. Dan tidak pernah ditahan. Ya. Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. Ya. Alhamdulillah ya. Besok sidang di Surabaya, malamnya sudah nginap di hotel, dan di depan hotel saya itu udah banyak polisi yang jaga saya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana saya nginep di hotel itu, padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, saya juga di sidang dilaporkan, jadi panggilan 3 kali, bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. Nyidiknya di pesantren saya awal-awal. Yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor Polda sana, dan tidak ditahan. Nah, yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah, panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya, kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak, saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang, karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya, saudara ahli. Intinya saya disidik, disidik ya? Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet, sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. Hari itu juga, dari saksi menjadi tersangka. Langsung keluar surat penahanan, dan hari itu juga ditahan. Menurut ahli bagaimana? Nah, ini apa ada apa tadi namanya? Mal? Judicial malpractice. Ya ada itulah. Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan, sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak, ya, atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama, ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan, dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan, dia juga tetap tidak ditahan, ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota, tahanan rumah, itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya, memang subjektivitas tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan kok menghilangkan barang bukti. Jadi
mainstream kita harus dirubah. Alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya, bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan, ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat AKBP, ya, AKBP yang pacarnya Angelina Sondakh, Brotoseno sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption. Dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim. Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar, ya. Karena oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan dua, revitalisasi, ya, dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum, itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga penyidikan. Jadi polisi penyidiknya kumpul di situ, jaksa penyidiknya kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan. Dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea, ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan, dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal, itu yang disebut judicial corruption. Dan ketika orang menjalankan KUHP secara tidak benar, itulah namanya judicial malpraktik. Terakhir saudara ahli, ya. Terakhir satu kali lagi. Saya sempat protes dengan penyidik, Pak, nggak boleh begini dong. Saksi tersangka ditahan. Saya punya anak, punya istri, nggak boleh begini. Saya sudah mengadakan gelar perkara, termasuk dengan MUI. Penyidiknya bilang begitu. Ini di live kan, tidak mungkin saya bohong. Silakan tonton. Penyidiknya bilang begitu. Saya sudah konsultasi dengan MUI, dan ini memang Anda menista agama. Begitu saya sampaikan ke kuasa hukum langsung ke MUI. Ya, entah berapa kali waktu itu kita viralkan videonya dan tidak pernah ditemui dengan MUI. Dan MUI mengatakan tidak ada istilahnya mubahalah penista agama, tidak ada. Ini fakta. Ya. Intinya sampai sekarang sekarang di rutan Makobrimob. Begitu, mohon penjelasan yang terakhir saya tutup sebelum saya serahkan ke Monggo. Penjelasan terakhir saya, kalau tidak salah dulu yang memberikan keterangan ahli saudara juga saya, ya. Iya, di Palu, di Surabaya. Di Palu dan di Surabaya saya tetap berharap bahwa karena kita keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya ingin setiap orang di ruangan ini mewarisi nilai keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing. Jadi ketika dia menuntut, ketika dia memutus, dia selalu di atasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau kita cari rumusannya, kita kembalinya ke pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya atas apa yang saudara sampaikan, saudara nanti punya upaya untuk merehabilitasi dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, ya. Karena mekanisme kita ini dibatasi oleh peradilan, ya. Tetapi Anda bisa lewat mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum atau secara terbuka melakukan satu praktek eksaminasi, atau yang lebih canggih lagi bisa melakukan uji materi atau judicial review atas pasal-pasal yang menurut tafsiran saudara itu pasal itu melanggar asas one for all mechanism, ya. Itu nanti bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu harapan saya. Dan super terakhir, mudah-mudahan
Anda mendapatkan keadilan di ruang yang disebut pengadilan. Terima kasih Pak Agung. Dari Pak Bambang Tri ada pertanyaan nggih, pertanyaan. Ya, Nggih. saya punya pertanyaan Nggih. satu aja. Ya, Jadi saya lebih percaya kepada kata-kata yang tak terucapkan. ya, Jadi saya bertanya kepada saudara ahli. ya, Satu saja tadi terpicu oleh kalau ada masalah dengan buku, ya jawablah dengan buku. betul. Saya murni semua keterangan saya, semua informasi saya Ya. sudah lebih dulu saya bukukan, Ya, walaupun belum terbit. ya, Nah, terus kemudian secara hukum, karena Ya. bagaimanapun ini akan berakibat ke masalah hukum, Ya. saya sudah melakukan apa yang dinasihatkan oleh para ahli, yaitu gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta. ya, Dan itu sudah diterima oleh hakim, diberi jadwal sidang, tinggal nunggu tanggal 18 saya Ya. harus sidang, dan saya sudah bersiap-siap di Jakarta dengan Ya. segala keterbatasan saya. ya, Tiba-tiba tanggal 5 saya ditangkap tanpa mekanisme pemanggilan saksi yang benar. ya, Saya disekap ya, seolah saya melakukan kejahatan tangkap tangan. Ya. Apakah menurut ahli, pendapat ahli, itu tidak merupakan suatu perbuatan obstruction of justice yang saya pikirkan itu? Bapak yang dilakukan polisi itu mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung di pengadilan lain di Indonesia. ya. Ya, mohon dijelaskan Baik, itu. sebelum saya jawab ke sana, saya ingin menerangkan, saya pernah menjadi mahasiswa tahun 80-an, saya menjadi mahasiswa, ya. Saya masuk Fakultas Hukum tahun 85. Di saat itu Pak Harto gencar-gencarnya melarang orang membaca buku-buku Pramudia Anantatur, Rumah Kaca, melarang membaca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karangan Buya Hamka. Jadi menurut saya kalau sekarang masih memakai praktek itu, maka kita sedang tidak hidup di negara yang berdasar hukum. Tapi negara yang berdasar PNPS 1163 atau negara yang masih mendasarkan pada aturan undang-undang subversi. Jadi terhadap seseorang yang membuat buku, kalau sekiranya buku itu sudah diterbitkan dan tidak bagus, buku itu dilawan dengan buku yang bagus. Beda halnya kalau buku itu punya nilai pidana, apa? Buku itu karya orang lain, ya. Tapi dia melakukan plagiasi. Misalkan plagiasinya 30%, seperti Dr. Ipong S. Azhar, dia membuat buku dari Jegawa Syria Ria, ternyata itu karya tulis mahasiswanya, dia doktor nulis di mana-mana, akhirnya UGM mencopot dia sebagai doktor, namanya Ipong S. Azhar. Jadi itu mekanisme UGM itu betul, dia tidak mempidanakan seorang Dr. Ipong S. Azhar, tapi segala gelar dan kehormatan termasuk anggota Senat UGM, Dr. Ipong S. Azhar dicopot, karena dianggap dia melakukan plagiasi. Ini di dalam etika ilmiah jauh lebih kejam daripada sekedar dimasukkan penjara. Ya. Terus terhadap yang saudara tanyakan, menurut saya tadi sudah saya sebutkan itu bagian dari selain obstruction of justice, menghalangi proses pembenaran, mencari kebenaran di pengadilan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian itu masuk kategori abuse of power, ya. Ini perkara simpel, ya. Jadi sekali lagi sebenarnya saya tidak perlu hadir di sini. Ini rekan-rekan saya Adinda Jaksa ini insya Allah paham, dan yang di depan saya beliau-beliau yang amat mulia insya Allah juga paham. Begitu saudara terdakwa. Ya, satu tambahan. Cukup. Ya. Satu tambahan, Pak. Satu tambahan. lagi. Tadi katanya satu. Satu Nggih, monggo, bonus monggo. Bapak berarti. Nggih, Tadi monggo, satu monggo. saya juga catat satu, ini tambah lagi bonus. Terima kasih. Catatan. Oke, silakan satu lagi, monggo. Pak Taufik, Pak saksi ahli, saya mungkin belum mengikuti riwayat buku itu ya. Ya, Buku saya yang pertama, Jokowi Undercover, ya, yang pertama ya, yang tidak ada kaitan dengan perkara ini. Ini kan seolah-olah dinyatakan sebagai buku terlarang, tapi dasar hukumnya mana tertulisnya? ya, Gitu. Ya. Karena yang berhak menyatakan buku atau terlarang atau enggak, yang prosesnya itu harus melalui Jaksa Agung. Itu putusan MK. ya, Ya. Tapi itu sama sekali tidak ada. Tapi Kapolrinya yang berkomentar di TV, nanti saya pidanakan yang itu. Itu terulang lagi sekarang. Ya. ya, Tentu tidak ada pernyataan di depan kamera, tapi Ya. yang saya alami penyidik itu saya mengalami penistaan di depan penyidik.
Ya. Kowe ngarani Jokowi PKI, lu sopo sing tau ngarani Jokowi PKI? Langsung saya bantah begitu. Nah ini cerita aja. Pertanyaan saya, apakah menurut Pak Taufik pelarangan buku saya ahli itu, pelarangan buku yang pertama itu sangat kejam, artinya merampas hak-hak keperdataan saya dan tidak pernah dijawab oleh penguasa. Bagaimana status buku saya? Padahal yang pesan 1 juta eksemplar yang tidak saya penuhi dan itu merugikan hak ekonomi saya. Itu yang harus dituntut dengan ITE. Bagaimana pendapat ahli? Ya, kalau saya tertarik karena saya hobi baca, jadi mohon tolong soft filenya Anda kirim ke saya ya. Yang pertama, nanti yang kedua juga. Ya, jadi terus tanggapan terhadap pernyataan saudara, memang kita sudah harus membiasakan. Tadi di awal sudah ditanya oleh penasihat hukum. Di YouTube, Facebook itu ada emotionnya like, dislike, sad dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya wacana dari kebebasan berpendapat yang Undang-Undang Dasar tidak pernah mengamandemen pasal 27 kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan itu jadi undang-undang. Mekanismenya seperti demonstrasi Undang-Undang 998 misalnya. Nah, banyak yang salah dilakukan polisi. Di belakang itu kawan-kawan saya polisi semua. Ada beberapa itu mahasiswa saya, ya. Ada beberapa itu mahasiswa saya yang mereka sekarang sudah pangkatnya, ada yang AKBP, ada yang kombes. Saya selalu katakan kepada mereka, ya, profesi yang terbaik itu bukan menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ya. Ketika Anda menegakkan keadilan, hukum akan tegak. Ketika Anda menegakkan hukum, hukum itu jadi pesanan. Hukum itu akan jadi robot. Ya. Jadi terhadap statement saudara, saya sangat ikut sedih dan mudah-mudahan besok koreksi saudara itu diterbitkan dengan buku yang lain yang juga mengkoreksi. Karena juga ada buku People Power Pak Jokowi, saya mengkoleksi. Sebagai akademisi saya juga mengkoleksi. Pak Jokowi itu juga bikin buku People Power, ya. Tapi mantan Danjen Kopassus, Legend Purnawirawan Sunarko ditangkap dianggap melakukan People Power. Sri Bintang Pamungkas ditangkap dianggap melakukan People Power. Ahmad Dhani ditangkap dianggap melakukan People Power. Jadi itu namanya disparitas. Dan saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Saya bukan polisi. Jawaban saya itu. Terima kasih. Terakhir, bukan pertanyaan. Secara ahli saya minta, nanti karena kita perlu membicarakan banyak hal, bersediakah Anda membesuk saya di tahanan Polresta untuk khusus bicara ini? Dengan senang hati. Terima kasih. Kalau Anda Muslim, Anda kan kewajiban saya menghibur orang yang sedang sedih. Iya, terima kasih. Cukup, nggih. Saya rasa dari penasihat hukum dan terdakwa cukup. Giliran dari penuntut umum, silakan. Jaksanya tanyanya jangan sulit-sulit ya. Terima kasih, akhirnya kita ketemu dengan senior. Ya. Kebetulan kami juga adik-adik tingkatnya Mas Taufik. Kecuali Pak Agung barangkali ya. Pak Agung juga S1 UNS semua. Makasih. Kembali ke pertanyaan, saya minta pendapat ahli. Bukan mengklarifikasi ya, karena sudah menjadi framing berita di medsos juga. Berkait yang pertama yang disebutkan oleh Sugiknur alias Gus Nur, mengatakan bahwa ini nanti saya minta pendapatnya. Ya, pendapat ya. Bu Martarini Kristianingsih itu dalam proses penyidikan itu memang pada waktu itu dia ngasih Muslim, Islam. Oh itu ya. Saya tanyakan berkaitan dengan ini hak asasi manusia dalam kehidupan beragama. Ya, betul. Proses ini pemberkasan sampai dilimpahkan ke persidangan itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Kemudian yang bersangkutan ini ada masalah pribadi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian disumpah. Disumpah, berkas ini sudah jadi, sudah kami limpahkan ke persidangan ini. Disumpah karena dia menyatakan bahwa dalam proses rentang waktu 3 sampai 4 bulan perkara dilimpahkan ini, setelah diberkas dia tidak bisa mengkoreksi. Kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Jadi framing di luar yang ingin saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Betul, sepakat. Iya kan? Sepakat. Kayak gitu. Jadi tidak dalam artian saya membela, tidak, karena itu memang saksi kami. Faktanya begitu. Bahwa yang bersangkutan setelah 4 bulan dibaptis, beliau berpindah ke agama lain. Yang pertama itu.
Terus yang kedua, apakah itu diperbolehkan? Karena memang tidak bisa yang bersangkutan ini merubah dan sudah menjadi berkas, sudah ditandatangani dan sudah dijadikan bukti untuk kami di sini. Yang kedua, berkaitan dengan gelar palsu profesor. Dalam BAP ini memang ada kami itu associate profesor. Jadi pengertian kami itu lektor kepala. Lektor kepala tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Kebetulan kami kemarin Bu Jaksa menyebutkan profesor. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Padahal di sini itu associate profesor, lektor kepala tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan? Izin yang mulia, kami keberatan. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan. Ya kami keberatan yang mulia. Oke, tapi kalau yang itu tadi sudah dijawab, yang masalah tadi sudah secara garis besar dijawab oleh ahli. Nanti sebentar lagi kami akan masalah pergantian itu pokoknya. intinya gini lah. Memang kemarin ada saksi kepala sekolah SD di Solo ini, kepala sekolah di mana Pak Jokowi bersekolah. Pada saat diperiksa di penyidik, beliau masih beragama Islam. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Sudah di BAP sesuai KTP. KTP-nya waktu itu masih agama Islam, sehingga di BAP tetap tertulis agama Islam. Pada saat di persidangan, beliau mengaku sudah berpindah agama menjadi agama Kristen, sehingga kitab sumpah menurut agamanya yaitu agama Kristen. Tapi di BAP ini kan sudah terlanjur. Iya, itu aja yang masalahnya. Kemudian kalau yang masalah associate profesor itu nggak ada kaitannya dengan dakwaan, saya rasa tidak perlu dijawab lah itu. Ya sekedar meluruskan aja. Itu tidak ada kaitannya dengan kalau saya perkara. boleh menjelaskan itu Bapak Hakim, gelar akademik tertinggi seseorang di perguruan tinggi itu adalah doktor. Jadi profesor itu pangkat mengajar, itu yang pertama. Kemudian lektor dan lektor kepala itu tidak identik. Lektor pun bisa mendapat profesor, dan profesor ada dua, profesor kehormatan sama profesor akademik. Kalau saya lebih suka diberi gelar profesor akademik karena saya mengajar, saya menulis, membuat buku, meneliti. Jadi itu, dan memang sepakat tidak ada jaminannya kalau lektor kepala itu identik dengan profesor. Begitu Adinda. Oke, mohon maaf ya. Siap. Lagi pula nanti keterangan ahli kami yang menilai ya. Ini kembali pada substansi. Kaitan dengan substansi perkara mawon. Undang-Undang Nomor 1 1946 itu kan masih berlaku di Indonesia sebagaimana ataupun sekiranya sudah ada, misalnya tidak diberlakukan itu ada pengganti, ataupun sekiranya itu sudah dinyatakan oleh pemerintah memang itu dicabut, ya kan? Sampai persidangan hari ini undang-undang tersebut itu kan masih berlaku, ya. Yang ingin saya ini berkaitan dengan ini, kemarin kami sudah ada catatan bahwa dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 namanya pasal 14 kayak gitu, itu bahwa frase menimbulkan keonaran itu bahasa Belandanya onrus verwekken, itu artinya itu mengakibatkan keresahan atau kegelisahan. Kalau saudara ahli berpendapat bahwasanya ini kita mengikuti adanya teknologi dan perkembangan zaman. Betul. Itu kan hukum tidak boleh dimaknai dengan sempit. Ya kan? Betul. Kemudian saudara ahli tadi menyatakan bahwa harus timbul dalam masyarakat itu ditandai dengan misalnya kekerasan fisik, material. Ya. Lah apakah tidak dengan perkembangan zaman itu tidak menilai keonaran dalam arti sempit itu, misalnya kegaduhan secara non fisik di medsos itu bisa tidak dikatakan suatu keonaran? Kalau di medsos itu memang harus gaduh, karena tadi itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dia punya nilai ekonomis. Jadi kalau tidak gaduh malah justru bukan transaksi elektronik dan tidak menarik. Karena itu supaya gaduh ada begini, saya sampaikan ya. Ada satu produk itu harus disewa buzzer. Jadi buzzer itu di dalam ruang ini saya terangkan tidak harus negatif. Ada satu produk yang tidak terkenal, supaya dia bisa bagus, maka dia membayar buzzer, produk ini menjadi bagus. Itulah yang namanya fungsi transaksi elektronik. Karena itu Elon Musk bersedia membeli YouTube, membeli FB, membeli WhatsApp dengan harga yang mahal, karena dia bisa jualan di situ. Jadi
Jadi saya menerangkannya, keonaran itu kalau kita menggunakan pemahamannya dengan pemahaman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 bahwa di situ adalah menyebarkan berita bohong yang dilebihkan atau dikurangi menimbulkan keonaran. Itu kan satu frasa, satu kalimat yang satu paragraf yang tidak bisa dipisah. Jadi saya tetap akan konsisten mengatakan yang dimaksud onar itu harus dalam bentuk fisik. Bagaimana mungkin di YouTube itu ada keresahan fisik? Karena dia cuma mentelengi, kasih like atau tidak suka, maki-maki, kan begitu. Ya, begitu. Adinda Jaksa, mohon maaf, Iya. Pak Jaksa gitu aja. Iya. Jadi salah nanti. Tadi kan sudah mengenai itu kan sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan. Iya. Hukum tidak bisa dimaknai dalam arti sempit. Iya. Saudara ini berpendapat bahwa itu harus kekerasan fisik ya. Iya. Unjuk rasa, huru-hara atau mungkin apa kayak gitu. Lah Iya. sekarang saya bacakan Iya. mengenai penjelasan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 itu memberikan penjelasan itu kalau keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan Iya. dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Iya. Saya tanyakan kembali kepada ahli, Iya. pendapat ahli terkait keonaran dalam ini adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Iya. Ini pendapat ahli gimana? Saya terima kasih pertanyaan itu. Saya akan mencoba meromantisir itu peristiwa kan terjadi ketika kita dijajah oleh Belanda. Pada saat itu kan tidak ada namanya gadget, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Ya. Jadi kalau gelisah itu pasti orang itu berkumpul, kemudian orang itu memiliki semangat. Karena itu kenapa Belanda melarang Bung Tomo itu meneriakkan takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kegoncangan itu tetap pendapat saya sebagai ahli itu harus fisik. Karena kontaknya masyarakat pada saat itu, kecuali masyarakat saat itu sudah punya alat teknologi seperti Alvin Toffler ya, yang bisa berkomunikasi dengan indera keempat dan seterusnya, bolehlah itu dirasakan. Tetapi kontak itu kan dihidupkan supaya orang-orang itu tidak berkumpul, supaya orang-orang itu tidak gelisah dan goncang. Ketika goncang dia akan melakukan satu aksi dan karena ini delik material, maka itu harus dibuktikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur kegelisahan, ya? Kalau itu tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, karena kegelisahan itu pasti nanti berakumulasi pada pendapat, pada keinginan saya harus berontak. Itu pendapat saya. Oke. Berikutnya, saudara ahli, bahwa kita melihat unsur pidana itu kan terbentuk adanya actus reus dan mens rea. Mens rea, betul. Actus reus berkaitan dengan yang perbuatan yang dilakukan, mens reanya niat jahat atau sikap batin. Sikap batin, betul. Sampai akhirnya timbul suatu akibat. Betul. Kalau itu dilansari dengan kesengajaan, maka akan terbukti itu. Terbukti suatu perbuatan pidana itu. Yang ingin saya tanyakan, saya melihatnya dalam persidangan hari ini kan saudara tadi ahli menjelaskan bahwa mendampingi Gus Nur di Palu. Di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya sebagai ahli, bukan pengacara. Waktu persidangan Gus Nur ya. Nah, di situ kan pada akhirnya yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah. Ya, yang Jakarta. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan ini begini, terkait ini tidak perbuatannya, bukan actus reusnya, terkait suatu mens rea niat jahat atau sikap batin yang berkaitan pada akibat yang ditimbulkan. Mengarahnya kalau misalnya niat saja tanpa ada perbuatan pelaksanaan ataupun kesengajaan tidak akan dipidana. Betul. Saya melihatnya ini begini. Dari keterkaitan rangkaian yang diperbuat oleh saudara terdakwa ini sampai akhirnya dihadirkan dalam persidangan hari ini, apakah itu juga memenuhi mens rea atau berarti sikap batin atau niat jahat, meskipun hal itu akan dibuktikan hakim yang akan memberikan keyakinan. Pendapat saudara gimana? Pendapat saya sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan. Karena tidak mungkin saya tahu niatnya Gus Nur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara Bambang Tri. Dan yang bisa menguji itu adalah majelis hakim. Jadi pertanyaan saudara dengan saya sebenarnya sama jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya senang sekali bisa bertemu dengan kakak saya ini. Agak dibesarin Adinda, dekat suaranya ya.
Saya biasa Ahli. akrab sama mereka, Bapak. Saya suka Iya. kejaksaan itu. Iya. Iya. Oke, silakan. Saudara ahli, melanjutkan dari pernyataan dari teman saya mengenai istilah tadi apa pemaknaan frasa keonaran. Iya, Ahli menyatakan itu harus ada kekerasan fisik. fisik. Ini Iya. penafsiran ahli yang menurut apa? Apakah gramatikal Iya. atau apa? Ya, kalau Karena saya Nyon Sewu, ya. saya pernah baca juga di asas-asas hukum pidana karangan Prof. Andi Hamzah. ya, Interpretasi atau penafsiran itu banyak sekali. betul. Ada gramatikal, ada dogmatis, ada historis, ada ekstensif yang diperluas. Ya, Sehingga ada kasus juga pengertian unsur barang yang dulunya adalah benda yang Benda. berwujud, kemudian dengan Berubah. perkembangan ya, sosial atau apa bisa meluas menjadi aliran listrik bisa. Kemudian data komputer juga Iya. bisa. Ini saya kaitkan dengan penjelasan ahli tadi bahwa harus dilihat waktu dulu itu belum ada itu Iya. Alat komunikasi. namanya media massa seperti YouTube segala macam. Tapi ternyata dengan interpretasi atau penafsiran secara ekstensif memperluas ya, yang dulu barang hanya Iya. berupa wujud yang bisa dilihat Iya. nyata, ternyata data komputer pun bisa Iya. masuk dalam unsur barang. Kemudian juga ada penafsiran secara sosiologis ya, yang menafsirkan bahwa keonaran itu tidak hanya berdasar kekerasan fisik, tapi keresahan juga bisa. Kemudian pro kontra di dalam media massa itu juga bisa. Bahkan saya pernah membaca statement dari ahli filsafat bahwa dunia maya ya. itu adalah representasi dari dunia nyata. Nah ini mohon penjelasan Ya. pencerahan dari Oke. ahli. Jadi Monggo. terima kasih. Kalau saya manggil Adinda tidak sopan, Ibu Jaksa, ya, Ibu Jaksa dan Bapak Jaksa. Jadi kalau saya karena ini sifatnya pendapat dan saya juga salah satu dokter yang membuat teori anti pemidanaan. Jadi saya ini dokter yang tidak suka orang masuk penjara. Maka saya membuat disertasi judul saya model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial. Penguji saya pakar-pakar pidana, salah satunya Begawan Undip, Profesor Bardanawawi yang bukunya begitu banyak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa frasa onar, karena onar ada banyak aliran yang mengatakan apakah itu kita mau menganut yang leksikal berdasarkan kamus, gramatikal berdasarkan susunan. Kalau saya sebagai orang pidana saya akan mengatakan kategorinya apa sebuah perbuatan itu, apakah itu deliknya material atau deliknya formil. Kalau delik material harus mensyaratkan akibatnya. Jadi bagaimanapun prosesnya itu perbuatan pidana, tapi akibatnya seperti apa? Ya, saya pikir Ibu Jaksa, Bu Eni ya, ya, oh Bu Eni, ya, lupa saya. Ya, itu tentu lebih paham dari saya. Jadi dari pertanyaan itu saya mengatakan pengertian keonaran itu harus diurutkan situasi dan peristiwa saat itu, ya. Karena pada saat itu setiap orang yang berbuat onar tentu akan dipenjarakan. Dan kalau sikap batin siapapun di ruangan ini tentu tidak akan bisa mengukur sikap batin seorang. Begitu. Mohon maaf, kemarin dari KBBI juga ternyata penafsiran keonaran itu juga bisa diartikan kegemparan. Iya, Nah, gempar, ya. nah menurut ahli apa bisa seperti itu? Ya, gempar itu bisa banyak juga ya. Gempar itu begini, gempar itu tidak berkonotasi negatif. Misalkan tontonan grup Dewa itu bikin gempar, ya. Atau David Copperfield yang bisa memindah Monas pada saat itu juga bikin gempar. Jadi saya konsisten sebagai orang pidana tetap akan mengatakan kalau itu deliknya material, gempar, guncang, onar, itu harus sesuatu yang sifatnya fisik. Karena David Copperfield itu pernah memindahkan Monas. Gempar lah, orang bisa memindahkan Monas. Bagaimana Monas setinggi itu bisa dipindahkan? Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya pertanyaannya yang ringan-ringan saja, Ya. ahli. Terima kasih. Iya. Baik, tadi saya mencatat ada satu keterangan ahli yang menyampaikan bahwa bohong itu menyampaikan sesuatu tidak faktual.
baik ditambahi atau dikurangi. Jadi dalam konteks penyampaian informasi, penyampaian berita, atau penyampaian pernyataan yang dalam cara penyampaiannya itu untuk diketahui khalayak ramai, publik, menurut ahli kriteria faktual itu yang seperti apa? Ya, faktual itu ada 2 kriterianya. Kalau itu sudah menjadi rahasia umum, ya berarti memang itu benar. Misalkan mengatakan mobil Toyota, ya mobil Toyota, berarti faktual apapun bentuknya, apapun jenis, apapun tipenya itu seperti itu. Tetapi kalau mengatakan sesuatu yang tidak semestinya, ya barangnya tidak ada tapi dia mengatakan ada, itulah yang disebut sebagai menyebar hoax. Dan saya ingin sampaikan pengalaman empiris. Memang tadi betul yang disebut Pak Jaksa, Pak Dr. Aprianto, ya Tri siapa Bapak namanya? Tri Kurniawan, ya Aprikut, ya. Kita melihat ya pemberlakuan Undang-Undang 146 Peraturan Pidana khususnya pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan itu hanya terjadi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Khususnya tahun 2018 saat Ratna Sarumpait datang sebuah klinik kecantikan yang mukanya bengkak karena kebetulan saat itu dia adalah oposisi, dan selama itu saya tidak tahu yang sekarang, selama itu Ratna Sarumpait itu adalah oposisi, maka dia ditersangkakan benar. Dan itu berarti kan ada perbuatan fisik. Dia mengatakan, dia membuat hoax seolah-olah dia dipukuli oleh aparat keamanan, ternyata dia dipukuli oleh dokter kecantikan. Wajahnya itu dipukuli oleh dokter kecantikan, bukan oleh, itu betul. Jadi dari fakta ini, dan selama itu pula tidak pernah ada, baik Pak Habibie ini presiden yang paling saya hormati karena beliaulah bapak demokrasi yang sebenarnya, membebaskan napi-napi sampai ada yang jadi presiden, Sanana Gusmao, ya. Bahkan ada beberapa jadi anggota DPR PDI, ya. Termasuk Pius Lustri Lanang dan sebagainya. Nah, jadi atas pertanyaan tersebut secara empiris sebenarnya negara ini sudah paham. Meskipun pasal itu tidak dicabut, tetapi pasal itu tidak pernah diberlakukan. Kita coba misalkan pasal tentang penyiksaan binatang. Pasal itu tidak pernah dibatalkan, tetapi tidak ada satupun tukang ayam yang membawa ayam di bronjong ditangkap karena penyiksaan binatang. Begitu. Mungkin ini agak, saya masih kurang fokus ya. Maksudnya faktual itu kan fakta ya. Ya, betul. Seperti kalau saksi itu harus yang melihat, mengalami dan mendengar gitu kan. Betul. Nah, seorang kemarin kalau di dalam ahli bahasa mengatakan seorang penutur, ya, seperti halnya ahli pidana mengatakan bahwa menyampaikan sesuatu yang tidak faktual itu bohong gitu kan. Apakah ini juga menurut ahli bahwa seseorang yang akan menyampaikan suatu informasi itu juga harus didukung dengan fakta? Iya, kalau itu saya sepakat, maka ada di dalam undang-undang jurnalistik, ya, itu berita itu namanya cover both side. Artinya cover both side itu berita itu harus berimbang. Ketika memberitakan kejelekan A, dia harus tanya, jangan A ini sumbernya dari B, dia harus tanya kepada A. Jadi sepakat saya, ya, dalam informasi seperti itu. Ya. Lalu ini yang agak sebenarnya banyak, tapi karena waktu ahli dokter yang meraih gelar dokter dari UNS ya. Ya, dokter ke-10 UNS sudah meluluskan 300 berapa dokter sekarang. Karena ini saya tanpa melihat prosesnya dan tanpa juga menanyakan ijazah ahli, saya percaya. Ya, saya tidak melihat ijazah ahli, tapi saya percaya. Tidak perlu saudara ahli buktikan. Ya. Nah, tapi ada sisi lain ketika saudara menunjukkan aslinya, tapi masih ada juga orang yang tidak percaya. Bagaimana cara ahli untuk meyakinkan orang yang tidak percaya? Oh, buat saya gampang. Seorang dosen punya NIDN, mohon ditertibkan dulu Bapak. Oke, tolong tenang ya, penonton tenang ya. Sekali lagi saya ingatkan. Seorang dosen itu punya namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Kalau dia dosen profesional dia punya nama NIDK, dan itu ada di PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi di situ akan ada nama Muhammad Taufik, ditulis saja Dr. Muhammad Taufik,
disertasi keadilan substansial, akan ketemu di situ. Kapan saya lulusnya, tahun berapa, kemudian saya mengajar di mana dan seterusnya. Jadi persis yang Anda tanyakan, sesuatu yang sudah diyakini umum itu benar, tidak perlu dibuktikan. Tetapi kalau ada yang tidak yakin, saya dokter, saya persilahkan Anda melihat di PD Dikti. Di situ ada nama saya, ada karya saya, ada alamat saya, dan ada kepangkatan saya. Berarti bagi orang yang tidak percaya, Ya. bisa melihat secara data yang tertulis Betul. di suatu lembaga yang punya otoritas untuk itu. Betul, betul. Baik. Artinya ijazah pun tidak menjamin bahwa orang akan percaya, kecuali didukung oleh data yang ada di badan otoritas. Ya. Baik. Nah, karena ada juga ijazahnya asli, tapi nggak ada datanya, kan begitu. Ya. Terus satu lagi, Tolong penonton tenang Bentar, ya, yang mulia. penonton tenang, tolong penonton tenang. Penonton tolong tenang. Ya, ini sidang. Tolong penonton tenang dulu, ya. Ini sidang, tolong diperhatikan, ya. Mohon sekali kerjasamanya. lagi, ya. Ya. Satu lagi, tadi menyinggung tentang YouTube ya. YouTube karena elektronik, berarti kalau YouTube itu yang dicari itu viral. Ya. Karena viral, ketika viral itu dia dapat mendatangkan keuntungan Ya. lah Dia secara dapat komersial. monetasi, dapat pemberitahuan berapa viewer, berapa rupiahnya gitu. Ya, baik. Jadi artinya orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari suatu akun YouTube itu Ya. pasti mencari sesuatu yang bakalan viral, yang bakalan menarik perhatian. Betul. Gitu. Dia tidak peduli apakah ini benar atau salah, yang penting viral, dia akan dapat keuntungan besar gitu. Ya, ya. Ya. Nah, menurut ahli, kalau orang sudah punya tujuan untuk tujuan komersial dan ternyata tujuan itu tercapai, ya, apakah ketika ada respon, pasti orang ada, kalau sudah diketahui banyak orang kan pasti ada respon Ya. positif dan respon negatif, Ya. gitu kan? Kalau ada yang orang merespon negatif Ya, dan dia juga mengungkapkan pendapatnya, ya. bahkan sampai dengan merasa tidak terima dan sebagainya, lalu melaporkan. Apakah menurut ahli itu sah orang yang tidak yang merespon negatif dan dia tidak terima dengan apa yang dia publikasikan, lalu dia melaporkan si penyiar YouTube itu? Ya. Menurut ahli bagaimana? Sah nggak? Ya, kalau orang membuat pelaporan itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya, apakah dia punya legal standing atau tidak? Karena saya ingin sampaikan juga bahwa di channel YouTube, channel sepak bola itu banyak penipuan supaya viewer banyak, subscribe banyak. Dia mengatakan PSSI menang. Setelah ditelusuri, itu ternyata video tahun 97. Saya pun termasuk orang yang ketipu. Sering itu. Coba sekarang aja dipraktekkan. Dipraktekkan itu. Misalkan menang sama Argentina 4-0. Saya penasaran, ternyata di bawahnya kasih title kecil. Ini ilustrasi, itu pidana itu sebenarnya. Karena sudah menipu saya itu. Sudah menipu saya. Jadi jawaban saya begitu buat Ibu Jaksa. Cukup? Masih ada? Cukup ya? Baik, Pak Hakim, saya nanggapi sedikit ya Pak Hakim. Sebentar, Oh, baik. biar giliran. Tadi Siap, bukan siap. bukan Pak Agung menanggapi, juga ya. mau tanya. Ya, pertanyaannya Pertanyaannya kalau jangan ahli susah-susah, pertanyaan. umum saja. Oke, monggo. Yang umum bahwa tadi ahli menerangkan terkait pasal 28 ya, terkait Ya. kebebasan berserikat. Nah, apakah kebebasan berserikat itu ada batasnya sebagaimana diatur pasal 28 huruf C? Ya. Supaya ahli Betul, beri pendapat. pasti ada batasannya. Bahkan Undang-Undang 998 tentang demonstrasi pun ada batasannya. Misalkan harus memberitahu 3 hari sebelum dilaksanakannya demonstrasi, menyebutkan siapa penanggung jawab lapangan, menyebutkan tempatnya di mana berapa lama. Betul. Itu di dalam hukum namanya legal audit. Setiap perbuatan hukum yang sampai kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab? Karena nanti kalau ada peristiwa-peristiwa pidana berarti orang-orang inilah yang bertanggung jawab. Ya, kebebasan berpendapat di pasal 28 huruf J ini bisa dicontohkan seperti apa sehingga negara membatasi. Nah, alat untuk membatasi itu berupa apa? Ya, salah satu fungsi negara itu kan 2 ya. Ketika dia membuat aturan itu, 1 dia mengatur warga negaranya,
Kemudian yang kedua, fungsinya itu adalah dia melindungi warga negara dengan aturan. Fungsi dasar peraturan kan seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahwa orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Artinya jangan sampai itu mengarah kepada fitnah dan seterusnya. Ya. Terkait pasal 14 ayat 1 ayat 2 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, apakah itu termasuk suatu alat yang dipakai negara untuk membatasi sebagaimana yang diuraikan di pasal 28C tentang pembatasan berpendapat? Kalau saya mengatakan bahwa pasal itu ketika sudah ada Undang-Undang 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum dan kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pendapat saya tentunya dia menggunakan parameternya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Silakan Pak Ano, udah. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ahli ya. Ya, terima kasih. Saya cuman secara umum aja. Ya. Hubungan hukum antara Joko Widodo dengan Bambang Tri dan Gus Nur itu kira-kira munculnya karena apa? Ya, karena pasti ada salah satu dari mereka yang merasa haknya dilanggar. Kalau Joko Widodo sebagai pribadi berarti itu ada hubungan privat. Tetapi kalau Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presiden, tentu mereka warga negara yang berhubungan dengan presiden atau kepala negaranya. Begitu Bapak. Kemudian kalau ahli sendiri kenal dengan Joko Widodo semenjak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu. Karena waktu saya haji kedua tahun 2006, saya diantarkan Pak Jokowi, Bapak. Pak Jokowi ikut pidato. Sebelum jadi presiden, kenal belum? Sudah kenal, sudah jadi wali kota. Berarti sudah kenal. Dan di sini, sudah kenal. Di sini mungkin ahli tahu kan maksud pertanyaan saya. Betul. Ya, jadi Bambang Tri sama Gus Nur ini, kalau ini kan pendapat, kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan, tidak tahu ya? Saya tidak tahu, mereka itu yang tahu. Bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Ya. Menurut ahli secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi unsur pidana ya berarti niat itu tersambung begitu. Ya. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasanya tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu yang saya maksud, bisa dijelaskan nih. Tidak boleh untuk menyerang jabatan itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan begitu Bapak. Oke. Jadi saya hanya secara umum aja sebagai gambaran semua di sini ya. Bahwasanya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Gus Nur itu kenal dengan namanya Joko Widodo, kan begitu? Kalau tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin, kalau belum pernah salaman ya belum kenal. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya nggak kenal. Kemudian ini, kalau dalam media sosial, nah, dalam media sosial itu kan ada menyebutkan atau menginformasikan. Padahal mungkin yang dituju itu salah satu atau bukan yang dituju itu hanya seseorang. Kemudian ada orang lain yang merasa ternyata kepentingannya itu atau privasinya ternyata juga tersentuh atau tersinggung. Nah, kemudian dia sendiri secara internet dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan counter. Kira-kira dalam bentuk apa ya untuk melindungi privasi dan kepentingan dia itu? Banyak yang bisa dia lakukan. Dia misalkan meminta tolong kepada orang yang mengerti media sosial, ya, atau dia coba mencari informasi kepada televisi, misalkan kan hampir setiap hari televisi itu memberitakan hal yang sifatnya viral. Jadi informasi itu boleh didapat dengan cara apapun begitu menurut pendapat saya, Bapak. Kemudian itu kan masih dinilai secara imaterial. Saya contohkan aja lah.
dia sebagai guru di situ. Ya. Kemudian dia menasihatin anak didiknya. Ya. Ini loh kalau kamu itu bekerja keras, Ya. kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti Joko Widodo jadi presiden. Ya. Kemudian melihatlah konten YouTube itu. Ya. Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan Ya. untuk penjelasan itu secara gamblang lagi. Ya. Nah, itu kan secara imaterial. Ya. Nah, secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan Ya. karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya enggak menyekolahkan di situ. nah itu kan bisa dihitung juga secara material, enggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi Betul. misalkan dia karena perbuatannya dia dianggap tidak loyal, akhirnya dia didemosi dari kepala sekolah menjadi guru biasa atau mungkin menjadi kepala perpustakaan malahan. Begitu Pak Hakim. Berarti itu ada kepentingan hukum juga ya? Iya. Oke, terima kasih, itu saja. Terima kasih Bapak. Pertanyaan. Iya. Sudah dijelaskan banyak. Masuk catatan saya ada 4 lembar kasih. Nah ini catatan saya 4 lembar. Saya hanya membuat 4 pertanyaan saja. Yang pertama, berkaitan dengan informasi transaksi elektronik. Itu ya. Itu. Apabila ada suatu podcast, wawancara ya. Iya. Kemudian dimunculkan dalam YouTube. Ya. Di situ muncul, ya kan, semacam ada keresahan. Ya. Kemudian perbincangan. Ya. Mulai dari sekolah, alumni, kemudian masyarakat, guru SMP, SMA, SD, SMP, SMA, Ya. dan seterusnya. Muncul demo, Ya. muncul tanggapan-tanggapan dalam YouTube juga dan lain-lain. Ya. Menurut ahli termasuk ini keresahan tidak? Itu cover box set di dalam bahasa informasi karena kita coba memberi dijelaskan cover box set artinya apa? Ya, cover box set itu artinya keseimbangan. Jadi ada mekanisme di dalam jurnalistik karena kebetulan ketika lulus pertama kali saya menjadi wartawan, Bapak Hakim. Jadi saya sekolah itu dulu mencari pendapatan sebagai wartawan Suara Merdeka. Jadi saya menulis sejak kecil. Saya ingin mengatakan cover box set itu satu hal yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menyiarkan berita, bahwa berita itu berimbang. Jadi berita itu berimbang itu misalkan memberitakan tentang X ini pribadi yang tidak bagus, maka dia harus mencari keseimbangan juga dari Y yang berbicara bahwa X ini bagus. Itu cover box set. Jadi kalau di dalam media tadi jadi persis yang saya deskripsikan, ketika orang membuat buku ingin membantah buku itu tidak bagus, bukan dengan cara melarang buku itu, orang jadi tidak bisa menilai bagaimana jeleknya buku itu, bagaimana tidak akurasinya buku itu dibuat by data, by research, atau buku itu hanya halusinasi, tentu tidak akan tercapai. Nah, jadi secara faktual itulah yang disebut cover both side, harus berimbang informasi itu, begitu Bapak. Oke, gitu ya. Iya. Ada keseimbangan dalam hal membandingkan gitu ya. Betul Bapak. Iya. Itu tujuannya supaya perbandingannya itu adil gitu ya. Iya, betul. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, Saudara ahli tadi mengatakan berkaitan dengan masalah pembuktian. Ya. Oke, pembuktian. Pembuktian sebagaimana dalam hukum pidana, selain bukti asli, ya. Gitu tadi ya. Ya. Selain bukti asli, tadi saudara ahli memberi contoh masalah mobil, ya. Toyota, ya. Apapun itu ya Toyota. Ya Toyota, orang yakin bahwa itu benar mobil Toyota. Itu ya. Ya. Seumpama contoh itu saya lanjutkan dengan Toyota. Ya. Toyota kemudian saya perlihatkan, ya. Kan?
Sasisnya mungkin mereknya Toyota. Ya. Kemudian teretnya di situ Toyota dan lain-lain, begitu ya. Ya. Ini berkaitan mobil. Ya. Nah, namun ini pertanyaan jadi lain. Itu tadi hubungannya sama Toyota ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah pembuatan selain bukti aslinya, Ya. bukti di SD, di SMP, di SMA, teman-teman dan lain-lain, otoritas yang apa tadi, yang memiliki kewenangan, yang memiliki kewenangan dan lain-lain, itu juga bisa pembuktian terhadap sesuatu tindak pidana. Bisa, makanya ada laboratorium forensik ya untuk menguji. Jadi tidak semata-mata hanya bukti asli saja. Betul. Tapi bukti yang lain yang bisa mendukung tentang keasliannya. Betul. Itu juga bisa diwujudkan, begitu ya. Juga bisa dipraktekkan, dijadikan pembanding. Ya. Betul. Yang terakhir, saya kepengen tahu, saudara ahli tadi sudah membuat buku apa, Pak? Buku saya ada 10 buku ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Subversi. Itu buku saya. Oke, gitu ya. Ya. Saya kepengen ngerti. Ya. Dengan membuat buku kuis, sumbernya dari mana saja? Sah atau tidak dan lain-lain. Ya. Monggo, Baik. silakan. Terima kasih. Karena saya seorang akademisi, buku saya by research. Jadi saya melihat praktek empiris di pengadilan. Yang saya muat adalah persidangan Dr. Martanto di Wonogiri, kepala ID yang di WhatsApp group, tapi bisa dipidanakan. Ya. Kemudian buku saya juga memuat pengalaman empirik seorang kolonel dan rem yang dicopot karena istrinya ternyata berseberangan dan menyatakan di medsos dia pendukung Prabowo. Jadi buku saya sumbernya adalah satu pengalaman empirik, ya. Kemudian yang kedua by research, saya mengumpulkan putusan pengadilan dan saya juga mendasari pada catatan-catatan teori-teori atau pendapat seseorang. Jadi itulah sumber buku saya. Jadi orang boleh menulis buku, tetapi harus menjelaskan sumber datanya dari mana. Ya. Kalau dia mengaksesnya dari internet harus disebutkan internet real time-nya kapan. Kalau dia dari buku, karena ini bicara tentang teori informasi, teori Alvin Toffler, ya, dia tentu harus mengutip dari buku siapa. Terus yang terakhir, buku saya ini saya lengkapi dengan data-data perkara yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik yang saya dapatkan dari media cetak maupun media online. Begitu Bapak yang kami hormati. Oke, matur nuwun. Cukup ya, semua sudah memberikan pertanyaan, tinggal giliran saya. Mungkin kita hanya statement akhir aja dari ahli karena tadi sudah dijelaskan semua. Jangan susah-susah Pak. Soalnya semua sudah menyampaikan semua dan kita di awal sudah saya sampaikan kita semua sarjana hukum, rata-rata magister dan ada yang doktor, ada yang profesor di sini. Jadi saya rasa kalau masalah hal yang sudah diketahui umum oleh masyarakat hukum saya rasa tidak perlu saya tanyakan lagi. Mungkin saya hanya sedikit mengulas, mungkin sebagai ahli kan tentunya sebelum memberikan pendapat di sini kan sudah membaca dakwaan. Dakwaan itu kan disusun dari fakta. Sudah membaca dakwaannya? Kalau dakwaan sama sekali belum, karena belum. Karena bukan saksi fakta, Bapak. Oh, bukan saksi fakta. Soalnya kan saksi-saksi diadakan oleh jaksa penuntut umum sebelum berikan ke ahli, sebelum keahliannya kan ditujukan ini loh saksi A, B, C, D. Kalau saya seperti fakta. itu biasanya, tidak pernah membaca. Tidak membaca, Oke, karena tidak membaca, jadi mungkin saya sampaikan aja lah. Ada beberapa yang mungkin kelupaan disampaikan oleh penasihat hukum maupun penuntut umum. Mengenai ada beberapa unsur di dalam dakwaan. Intinya kan di dakwa itu kan tadi pasal 14A ayat 1, 2 dan 15, pasal 28 45 ITE, pasal 156A. Itu kan pasalnya. Cuman yang dimuat di situ itu adalah konten YouTube yang sudah ditranskrip. Nah, di dalam transkrip itu ada beberapa cerita. Cerita itu tidak hanya diceritakan oleh Bambang Tri, itu tidak hanya melulu selama di sidang ini yang dikejar selalu ijazah palsu Jokowi. Itu salah satu sebenarnya. Yang ada di situ ada beberapa pernyataan dari Bambang Tri yang akhirnya menimbulkan ada beberapa yang tidak sependapat atau membantah. Misalnya di sana ada
pernyataan dari Bambang Tri bahwa saksi Joko Wahyudi ijazahnya dicuri atau dipinjam oleh Jokowi. Itu yang ijazah dipakai. Nah, Bambang Tri Joko Wahyudi dihadirkan sidang ini membantah. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua. Kemudian ada kepala sekolah SMP, Pak Agung, siapa itu? Agung Sulistyo ya. Agung Wijayanto, SMA, kepala SMA. Di dalam konten YouTube itu dituduh bahwa kepala sekolah itu dibungkam oleh Jokowi dengan jabatan sehingga dia jadi kepala sekolah dari SMA 6 ke SMA 3. Itu promosi itu karena disumpal mulutnya supaya menutupi ijazah palsu Jokowi. Tapi kepala sekolah itu dihadirkan di sini, dia membantah karena memang SMA 6 dan SMA 3 itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada. Kemudian yang fakta lagi yang ketiga, di dalam dakwaan itu ada di konten itu selain saksi Nurwindo. Nah, Nurwindo itu yang dibilang memperoleh jabatan komisaris karena menutupi kebohongan Jokowi. Tapi Nurwindo dihadirkan ke sini semuanya membantah. Itu fakta. Kemudian selain fakta, beberapa saksi yang disebut di dalam konten itu dihadirkan di sini membantah, kan begitu. Kemudian di dalam dakwaan itu juga dimuat yang mengandung unsur keonaran. Di situ di dalam dakwaan yang disebutkan adanya selain kegelisahan dan pro dan kontra di dalam dunia maya, di dalam dunia real, di faktual. Di faktual itu tadi, faktual itu kan hal yang sudah diketahui umum. Di dunia faktual itu terjadi beberapa unjuk rasa. Nah, ini di dakwaan itu ada sekitar 7 unjuk rasa, antara lain di Mabes Polri itu ada tanggal 29 itu ada dari kelompok Pemuda Merah Putih, kelompok Relawan Nusantara, Gerakan Penegak Keadilan. Kemudian di Banten ada Remaja Islam Soleh, kemudian di Aliansi Pemuda Jawa Barat di Bandung, kemudian aksi unjuk rasa di Milenial Muslim Minang di Provinsi Sumatera Barat, juga unjuk rasa dari kelompok yang menamakan Persatuan Alumni Santri di Provinsi Jawa Timur. Itu yang termuat di dalam dakwaan. Karena Anda tidak membaca dakwaan, makanya saya sebutkan aja di sini. Ini hanya untuk memberikan gambaran saja, bukan bermaksud ini. Nah, ini kemudian juga selain ada beberapa aksi unjuk rasa tadi di beberapa tempat, ada keberatan yang dilakukan oleh misalnya Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1. Kemudian ada surat pengaduan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Kemudian ada surat pengaduan dari SD Negeri Tirtoyoso, di mana ini sekolah-sekolah di mana Jokowi pernah bersekolah. Juga surat pengaduan dari Persatuan Guru Indonesia atau PGRI Kota Surakarta, yang rata-rata ini rata-rata orang Solo ini. Ini mengadukan, mereka pengaduannya ada yang mengadukan, ada yang hanya mengajukan keberatan saja ke Polresta Surakarta. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke ahli. Tadi kan sudah panjang lebar ya, saya nggak ulang lagi. Terhadap temuan fakta ini ya, terhadap adanya temuan fakta di dakwaan, karena kan bagaimanapun kami majelis kan tidak boleh keluar dari dakwaan kan gitu ya. Sedangkan ijazah palsu itu hanya satu dari sekian konten. Soalnya di konten itu panjang, ada juga yang masalah pribadi Bambang Tri, misalnya siapa yang menghamili istrinya. Nah, itu kan kita bahas karena kan itu nggak ada kaitannya dengan meskipun itu didakwakan ya. Nah, itu menurut pendapat ahli. Ini jadi tadi berkaitan dengan faktual yang terjadi di masyarakat. Tadi kan dinyatakan sudah sejarahnya Undang-Undang Nomor 146 itu kan zaman Belanda itu nggak ada HP dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang terjadi viral di media sosial, itu viral. Ada pro dan kontra, kemudian ada yang keberatan. Yang keberatan itu ada beberapa saksi, antara lain Dodo Baidowi, itu pemuda pecahan dari HMI itu kalau nggak salah, itu kemarin dia anggota HMI juga, itu mengajukan keberatan ke Mabes Polri. Ada beberapa yang mengajukan keberatan, ada beberapa ormas yang keberatan, selain yang keberatan, ada yang mengadukan, kemudian ada yang unjuk rasa. Ada yang mengajukan keberatan juga di Solo, terutama di Solo ini ikatan guru ya, rata-rata ini guru, kepala sekolah, ikatan alumni, guru. Nah, itu apakah menurut ahli ini kaitannya dengan tadi ujaran kebencian dan keonaran.
Kemudian yang melapor, legal standing, yang melapor ini adalah bukan yang dituduh di situ, tapi yang melapor ini organisasi massa yang merasa keberatan terhadap isi konten itu. Nah, ini, coba ini statement akhir dari saudara, inti dakwaannya seperti itulah, monggo. Ya, terima kasih. Saya coba akan merangkum saja Bapak ya. Saya tidak membaca. Jadi pertama saya ingin menyampaikan satu hal, apakah demo itu bagian dari keonaran? Kita bisa melihat misalkan aksi 212, 217 itu tidak hanya diikuti oleh ratusan orang, tapi jutaan orang. Apakah itu dianggap menimbulkan keonaran? Karena tidak ada aktivitas fisik di dalam kegiatan itu yang menyebabkan negara itu takut. Justru di situ ada, dalam tanda petik, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi, ada pesta. Pesta apa? Orang diberi makan gratis, diberi minum gratis, ada yang beberapa diberi peci gratis begitu. Nah, kenapa itu diadakan? Karena memang diperbolehkan menurut Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Konteks dalam perkara ini, kalau saya mengatakan bahwa sah-sah saja. Siapapun, mungkin aksinya bukan hanya sekali, beberapa kali. Bahkan Pak Habibie itu di dalam 1 tahun pemerintahan membuat catatan, saya pernah ikuti, mungkin nanti bisa dicari di YouTube-nya Metro TV. Dia itu di demo tidak kurang dari 1000 kali, 365 hari atau 1 tahun itu dia di demo 1000 kali. Ya. Bahkan Pak SBY juga dibuat mobil dan kerbau, bukan kepala sapi, kerbau ditulis SBY. Itu ada mobil Coop itu mobil 2 pintu Mercy yang saya masih ingat tulisannya B390 SBY, yang kalau diartikan adalah Bego SBY. Dan itu juga viral. Tetapi tidak ada satupun di situ, dan saya yakin karena pada saat itu Demokrat adalah partai pemenang pemilu, Demokrat pasti pendukungnya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak setuju dengan Pak SBY. Tapi faktanya juga tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana kita takutkan. Jadi dua konteks antara keonaran di satu sisi dan orang yang tidak sepakat dengan berdemonstrasi. Berdemonstrasi itu adalah bagian dari penyampaian pendapat, ya. Keonaran adalah perbuatan pidana. Karena keonaran itu menyebabkan secara faktual terganggu. Misalkan dulu Megawati gagal jadi presiden, kemudian ada orang memprovokasi, dokumennya ada, karena saya saat itu ditunjuk sebagai sekretaris tim mencari fakta, ada itu dimulai, dan itulah yang disebut keonaran. Begitu Bapak Hakim dan semua hakim anggota, sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih sudah hadir di kota saya dan bertemu dengan semua orang Solo. Matur nuwun Bapak. Saya rasa cukup. Masih ada tambahan? Cukup ya dari penasihat hukum, cukup. Terima kasih atas waktunya, pencerahannya pada hari ini untuk ahli dari ahli kan tidak perlu tanggap. Kalau saksi baru tanggapan. Iya. Mohon izin ini karena keterangan ahli tidak perlu tanggapan dari terdakwa, karena kalau saksi baru tanggapan dari terdakwa. Ada? Mohon izin yang mulia. Karena kami belum bisa menghadirkan saksi dari ahli agama, kami mohon untuk membacakan surat kami yang kami kirimkan ke Majelis Ulama Indonesia yang mulia. Intinya apa? Surat itu intinya apa? Monggo. Saya bacakan yang mulia. Nomor 20/PA /GN /2/2023 perihal permohonan menjadi ahli Bambang Tri beralamat di Jalan Komarudin RT 6 RW 5 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa 1. Suginur Raharja Gusnur dalam perkara nomor 319-Pit/2002-PN Surakarta. Yang kedua, Bambang Trimulyono dalam perkara nomor 318-Pit/2002-PN Surakarta. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami selaku tim kuasa hukum kedua klien kami mohon kepada Majelis Ulama Indonesia kiranya berkenan menunjuk dan mengutus seorang ulama dari Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai kualifikasi ahli agama atau setidaknya memberikan keterangan tertulis mengenai hukum mubahalah dalam pandangan agama Islam untuk didengarkan keahliannya
dan atau diserahkan keterangan tertulisnya dalam perkara tersebut di atas pada hari garis miring tanggal Selasa 28 Februari 2023, waktu pukul 10 sampai selesai, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta. Mohon ahli yang diutus untuk membawakan kelengkapan administrasi berupa 1. Surat tugas selaku ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia, 2. Kurikulum vitae, 3. Kartu tanda penduduk. Adapun dasar permohonan ahli ini kami ajukan kepada Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut. Saya rasa faktanya tidak usah dibacakan, kita semua sudah tahu faktanya ya. Intinya begini, intinya saudara sudah berusaha. Sudah kami berusaha sudah mengajukan permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengirim satu ahli di persidangan ini pada hari ini. Ya. Namun hari ini tidak hadir. Tidak hadir yang mulia. Nah, karena tidak hadir, kira-kira masih bisa diupayakan lagi nggak kira-kira ini? Masih kami upayakan yang mulia. Tapi kita dibatasi waktu, nggih. Sekali lagi saya sampaikan di awal, kita dibatasi waktu. Tadi disampaikan masih juga akan mengajukan saksi Adrejat yang saksi fakta. Betul ya. Kira-kira bisa diajukan dalam waktu dekat itu? Kami usahakan yang mulia. Tapi dalam persidangan mendatang tetap kami akan menghadirkan saksi ahli filsafat dan keperluannya saksi apa nih? fakta Saksi satu. filsafat ini keperluannya apa? Untuk membuktikan apa saksi filsafat? Untuk ini? membuktikan bahwa dalam beberapa filosofi hukum bisa menjelaskan itu yang mulia. Filosofi hukum yang mana? Karena begini, ini kan saksi dari penuntut umum yang saudara kantor kemarin saksi sosiologi sudah, saksi pidana sudah. Yang dari penuntut umum kan ada saksi ITE, saksi kalau bisa yang sama lah. Kalau saksi filsafat ini kita berputar-putar soal filsafat, kita semua sarjana hukum pernah kuliah filsafat lah ya. Kemarin dari saksi sosiologi aja banyak perbedaan pendapat kan jelas gitu. Tapi yang jelas, mohon maaf yang mulia. Tapi yang jelas filsafat hukum ini akan meringankan dari pendapatnya akan kami gunakan untuk menggali bahwa fakta-fakta persidangan kali ini. Sekarang gini aja lah, saya sampaikan di sini karena dari awal sudah saya sampaikan di awal supaya dikonfirmasi dulu kira-kira berapa saksi yang akan dihadirkan supaya saya bisa mengatur waktu. Supaya kami bisa mengatur waktu. Bukan apa-apa, kami dikejar waktu juga. Kami dibatasi, kami sudah mendapat peringatan dari pimpinan supaya sidang ini jangan bertele-tele, ya. Kalau memang nanti waktunya mepet, terpaksa mau tidak mau saya akan gunakan sidang maraton seperti di Jakarta, 1 minggu 2 kali. Kira-kira hari Kamis besok bisa nggak dihadirkan saksi yang meringankan? Kira-kira? Kamis besok, kira-kira? Saya tawarkan dulu. Saya tawarkan. Mulia. Kami rasa kami tidak bertele-tele karena saksi kami ini cuma 4, yaitu pun saksi ahli 3 baru dan saksi fakta 1. Sedangkan dari pihak JPU itu kan sampai 22. Ya. Ini masalahnya jangan dianggap kami bertele-tele. Kami bukan menganggap ini ya, jangan singgung dulu. Kalau saksi jaksa kan memang tidak semuanya kita periksa. Kalau kita periksa nggak cukup juga waktu kita. Saksi jaksa ada sekitar 40. Sudah ada 22 bersama ahli yang mulia. Bukan kami yang bertele-tele. Sudah kita batasi. Sekarang gini, sekarang kita evaluasi lah sidang kita ini. Selama ini kayak kemarin saksi 2 terpaksa hanya bisa kita periksa 1. Itu tandanya kan berarti kita sidangnya bertele-tele. Maksud saya gini, kalau memang bisa dihadirkan, silakan dihadirkan 2 sekaligus dan 2 itu harus selesai hari itu. Makanya besok kami dari awal sudah sampaikan bahwa besok ini tanggal 7 kami itu akan memberikan saksi fakta 1 dengan ahli filsafat 1. Jadi masalah terkait dengan ahli, apapun ahli yang kami punyai, mohon maaf yang mulia. Oke, kita terima. Jadi minggu depan terus terang aja untuk sidang minggu depan tanggal 7 ya. Tanggal 7 harusnya hari Selasa. Kami 2 pagi yang mulia. Ya, sebentar. Kami barusan dapat surat dari Mahkamah Agung untuk tanggal 7. Kami selaku Ketua Majelis berhalangan karena ada panggilan ke Mahkamah Agung. Ada di Pusdiklat kami ada panggilan tanggal 6, 7, 8. Dan tanggal 9 saya upayakan kembali. Kemungkinan sidang minggu depan
Iya, kita udah beli tiket hari Selasa. Ya kan tiket kan bisa bisa di reschedule. Penonton harap tenang ya, penonton ini bukan urusan penonton ya. Kami yang memimpin sidang di sini. Tolong diperhatikan ya. Ini coba kita cari solusinya dulu. Terus terang aja kami mendapat surat tadi, barusan dapat berita ada surat dari Mahkamah Agung, kami harus menghadiri rapat pimpinan karena tidak bisa diwakilkan. Di rapat pimpinan di sana ada dua, satu dihadiri oleh ketua, satu dihadiri oleh wakil, sehingga kami harus berangkat dua-duanya. Tapi saya usahakan itu acara di sana di Pusdiklat itu sampai hari Kamis sebenarnya, tapi saya izin supaya hari Kamis saya bisa menyidangkan perkara ini supaya waktu kita tidak terbuang. Mohon bisa dikondisikan ya, kalau misalnya hari Kamis. Penasihat hukum kan semuanya kan tidak semuanya berdomisili di Jakarta, mungkin ada yang di sini atau bisa di reschedule, tiketnya bisa di reschedule. Coba diupayakan. Kemudian juga tolong diupayakan saksi yang akan dihadirkan atau ahli yang dihadirkan bisa datang di hari itu. Kalau memang dua itu bisa kita periksa sekaligus pada hari itu. Setelah itu kalau memang tidak ada lagi, langsung ke minggu depan lagi, ke Selasa depannya, kembali ke Selasa kita sidang untuk pemeriksaan terdakwa. Maaf yang mulia, permasalahannya bukan pada PH yang mulia. Kalau PH kapanpun kami siap, karena yang di Solo juga cukup banyak. Ya iya, kan PH-nya kan banyak, ya. Tidak harus hadir semua, kan perwakilan kan bisa. Ini tadi kan saya sampaikan, permasalahannya bukan pada PH. Kalau PH dibuat maraton Senin sampai Kamis juga kita siap. Karena banyak iya, kami juga hari ini misalnya tadi ini ahlinya yang mulia, jadi saksi adjudantnya sama saksi ahlinya yang sudah di reschedule, dan kebetulan sekali kalau saksi ahlinya ini jam terbangnya sangat padat sekali juga. Kita minta waktu itu sudah 1 bulan sebelumnya dan dia memberikan agendanya tanggal 7. Bagaimana ini yang mulia? Jadi sudah jauh sebelumnya kita sudah koordinasi untuk minta waktu yang bisa diberikan kepada kita. Bagaimana yang masalahnya begini ya, di dalam ketentuan KUHP itu kalau ketua majelis yang berhalangan sidang tidak dapat dilanjutkan kecuali kalau hakim anggota yang berhalangan bisa digantikan. Karena ini yang berhalangan ketua majelis, sidang tidak bisa dilanjutkan, harus ditunda. Ketentuannya seperti itu. Jadi saya usahakan hari Kamis sudah bisa terbang kembali ke sini supaya bisa menyidangkan di minggu depan perkara ini. Jadi mohon dimengerti kalau memang bisa dikondisikan mungkin dihadirkan di berikutnya, di hari Selasa berikutnya. Apa bagaimana? Misal kita minta waktu sebentar untuk mendiskusikan bagaimana yang mulia? Ya, monggo. Langsung telepon aja. Sidang seskos sebentar ya. Ya, sidang seskos silakan didiskusikan sebentar. Ya namanya halangan.
Kalau nanti mengajukan saksi lagi terbatas nanti 2 kali. Saksi kalau saksi Izin yang mulia. Oke. Jadi kami setelah komunikasi dengan tim advokasi dari Jakarta yang mengatur tiket dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita mohon untuk Kamis tanggal 9-nya bagaimana ya mulia? Oke, Kamis tanggal 9. Kamis tanggal 9 untuk 2 saksi. Jadi saksi filsafat dan saksi fakta kami yang mulia. Oke, kita tunggu Kamis tanggal 9 nggih. Tanggal Sepakat, 9 nggih? Kamis Nggih, nggih. Kamis tanggal 9 kita berarti 1 minggu lebih supaya ada kesempatan saudara. Tapi kami diusahakan supaya hadir dua-duanya nggih. Baik yang mulia. Kamis tanggal 9 minggu depan. Iya, harusnya kita sidang kan tanggal 7. Tanggal 7 kami tidak bisa. Iya. Nggih, karena ketua majelisnya berhalangan karena ada panggilan ke Mahkamah Agung sehingga kami tunda ke tanggal 9-nya ke hari Kamisnya. Betul. Baik yang mulia. Bisa ya? Bisa, Dua yang saksi mulia. lagi. Setelah itu masih ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada nanti cukup, minggu yang depannya langsung terdakwa nggih. Kita sepakati nggih supaya dicatat nggih. Supaya tidak berdalil. Kalau memang nanti masih mengajukan saksi lagi, ya terpaksa nanti kami sidang seminggu 2 kali. Tapi kalau itu terakhir kami berikan kesempatan Kamis tanggal 9 nggih. Sidangnya ditunda ke hari Kamis tanggal 9 Maret dengan acara masih memberikan kesempatan tim penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan. Maaf yang mulia. Setelah nanti Kamis kembali lagi agendanya ke Selasa. Oh, iya. Selasa. Nggih. Terima kasih. Nggih. Jadi cukup untuk minggu depan aja yang hari Kamis nggih. Nggih. Sidang selesai dan ditutup.